Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berbagi Kisah, tempat di mana kita membongkar kebenaran yang disembunyikan selama berabad-abad, bukan berdasarkan asumsi, tapi berdasarkan riwayat-riwayat syahih, kajian ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan jejak sejarah yang selama ini dikaburkan dari pandangan dunia. Di video kali ini, kita akan mengungkap sebuah fakta yang mengerikan, mengguncang, dan tak pernah dibahas di gereja manapun. Inilah pengaruh Trinitas terhadap konversi umat Kristen ke Islam dan peran Al-Quran sebagai korektor abadi. Sebuah narasi yang bukan hanya menjelaskan mengapa ribuan orang Kristen masuk Islam setiap tahun, tapi juga membuktikan bahwa doktrin Trinitas adalah akar kebingungan yang telah lama menyesatkan fitrah manusia. Jadi, siapkan waktu Anda. Jangan lewatkan satu detik pun dari dokumenter ini. Like sekarang juga. Jika Anda yakin kebenaran harus disebarkan, subscribe dan aktifkan lonceng agar Anda tidak tertinggal setiap kali kami membuka lembar-lembar sejarah yang terkubur. Karena siapa tahu video ini adalah jalan hidayah seseorang melalui Anda. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Dalam sejarah panjang peradaban manusia, terdapat satu titik gelap yang membentuk arah keyakinan jutaan jiwa hingga hari ini. Doktrin Trinitas, sebuah konsep yang menetapkan bahwa Tuhan terdiri dari tiga pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, namun diklaim tetap satu Tuhan pada permukaan. Ajaran ini tampak sebagai misteri suci yang hanya dapat diterima melalui iman. Namun, jika kita berani membuka lembar-lembar sejarah yang tersembunyi, kita akan mendapati bahwa Trinitas bukanlah hasil wahyu ilahi, melainkan sebuah konstruksi teologisis buatan manusia yang pada akhirnya justru memicu gelombang konversi besar-besaran ke dalam Islam. Proses perpindahan keyakinan dari Kristen ke Islam tidak pernah terjadi dalam ruang kosong. Ia lahir dari kekecewaan mendalam terhadap ketidakkonsistenan teologi Kristen, terutama doktrin Trinitas, serta munculnya kesadaran spiritual terhadap kemurnian ajaran Islam. Tapi lebih dari itu, faktor pemicunya terletak pada satu titik pusat, Al-Quran, kitab suci ini, yang diturunkan lebih dari 6 abad setelah masa Yesus, justru menjadi korektor terbesar terhadap penyimpangan yang terjadi pasca kenaikan Isa alaihi salam. Banyak umat Kristen yang akhirnya berpindah ke Islam mengaku bahwa mereka merasa terbebaskan. Ketika membaca Al-Quran, mereka tak lagi dibebani oleh teka-teki ilahi yang tak terpecahkan. Mereka tak lagi terperangkap dalam pengkultusan manusia sebagai Tuhan. Mereka menemukan Tuhan yang Maha Esa dalam makna sebenarnya, bukan 3 dalam 1, bukan 1 dalam 3. Dan fakta yang lebih mencengangkan, mereka menemukan bahwa ajaran Islam tentang Yesus jauh lebih logis, lebih spiritual, dan lebih sesuai dengan ajaran nabi-nabi sebelumnya daripada ajaran gereja modern. Sejarah membuktikan Trinitas baru diformalkan secara resmi dalam Konsili Nikea tahun 325 Masehi. Kaisar Konstantinus, seorang politikus yang lebih mementingkan stabilitas kekuasaan daripada akidah, menjadi sponsor utama konsili ini. Dalam forum itu, suara-suara yang masih memegang teguh ajaran tauhid ditekan. Injil yang tidak sejalan dengan doktrin Trinitas disingkirkan. Para penentang dibungkam atau dianiaya. Maka doktrin Yesus adalah Tuhan pun ditetapkan sebagai keyakinan resmi gereja. Tapi yang tidak diketahui umat Kristen saat ini adalah doktrin itu tidak pernah berasal dari lisan Yesus sendiri. Yesus tidak pernah mengatakan, "Sembahlah aku." Tidak ada satu ayat pun dalam Injil yang secara eksplisit mencatat pernyataan itu. Bahkan dalam beberapa catatan Injil yang masih tersisa, Yesus berulang kali menegaskan bahwa ia diutus oleh Tuhan, bahwa ia tidak mengetahui segala sesuatu, dan bahwa ia sujud dan berdoa kepada Tuhan. Semua itu jelas menunjukkan bahwa Yesus adalah hamba, bukan Tuhan.
tapi dengan penekanan doktrin Trinitas selama berabad-abad. Fakta-fakta ini disisihkan secara sistematis. Maka, ketika seseorang dari latar belakang Kristen mulai membaca Al-Quran, mereka merasakan kejutan spiritual yang luar biasa. Di dalamnya mereka temukan nama Isa disebut dengan penuh penghormatan, namun tidak disembah. Mereka menemukan Maryam dimuliakan, namun tidak didewakan. Mereka menemukan keajaiban kelahiran Yesus disebutkan, namun tidak lantas mengubah statusnya menjadi Tuhan. Dan yang paling penting, mereka mendapati bahwa Allah mengingatkan secara langsung dalam Al-Quran agar tidak mengatakan Tuhan itu tiga. Surah Al-Maidah ayat 73 dengan tegas menyatakan, sungguh kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga, padahal tidak ada Tuhan selain Tuhan yang Maha Esa. Ayat ini membuat banyak dari mereka terdiam, bukan karena dituduh kafir, tapi karena hati nurani mereka sejak awal pun telah merasa ada yang tidak beres dalam ajaran Trinitas. Mereka hanya tidak tahu harus bertanya kepada siapa. Dan di Al-Quran, mereka akhirnya menemukan jawaban. Fenomena ini tidak lagi terbatas pada kasus-kasus individual. Di seluruh dunia barat, gelombang masuk Islam dari kalangan umat Kristen terus meningkat. Di Inggris, lebih dari 20.000 orang masuk Islam setiap tahun, dan mayoritas berasal dari latar belakang Kristen. Di Amerika, jumlahnya bahkan lebih tinggi, dengan tren pertumbuhan mu'alaf perempuan yang lebih tinggi dari laki-laki. Mereka bukan korban, bukan orang yang tertipu. Mereka adalah manusia-manusia berpikir yang menemukan ketenangan dalam tauhid Islam. Setelah tersesat bertahun-tahun dalam rumitnya konsep Trinitas, salah satu mantan pendeta yang masuk Islam, Sheikh Yusuf Estas, mengaku bahwa ia sebelumnya tidak pernah benar-benar memahami konsep Trinitas. Meskipun telah belajar teologi selama puluhan tahun, ia menggetekkan, setiap kali saya bertanya kepada rekan-rekan pendeta saya, bagaimana bisa tiga pribadi tapi tetap satu Tuhan? Jawabannya selalu sama, itu adalah misteri iman. Tapi ketika saya membaca Al-Quran dan mendapati ayat Kul Ahad, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, hati saya langsung menerima kebenarannya. Sederhana, jelas, dan sempurna. Inilah kekuatan Al-Quran. Ia tidak datang untuk membingungkan, tetapi untuk menjelaskan. Ia tidak datang untuk mengaburkan, tetapi untuk meluruskan. Dan dalam konteks sejarah pergeseran dari Kristen ke Islam, Al-Quran berperan bukan hanya sebagai kitab petunjuk, tapi sebagai korektor teologisis terhadap penyimpangan yang terjadi dalam ajaran Yesus yang asli. Tidak hanya dalam hal ketuhanan Yesus, tetapi juga dalam hal penyelamatan. Dalam tradisi Kristen, keselamatan hanya bisa diperoleh melalui penyaliban. Manusia dianggap telah mewarisi dosa asal, dan penebusannya hanya bisa dilakukan melalui kematian Yesus. Tapi Islam membantah semuanya. Al-Quran menyatakan bahwa setiap manusia lahir dalam keadaan suci dan tidak memikul dosa orang lain. Tidak ada penebusan dosa melalui darah. Yang ada adalah taubat, iman, dan amal saleh. Ini bukan saja membebaskan secara spiritual, tapi juga menyembuhkan luka psikologis akibat dosa yang diwariskan secara dogmatis sejak kecil. Sungguh mencengangkan jika kita menyadari bahwa dalam Injil pun sebenarnya Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menyempurnakannya." Artinya, Yesus sendiri tidak pernah berniat untuk menghapus ajaran Syariat. Tapi gereja pasca konsili membuang hukum Taurat, menolak sunat, membatalkan puasa, dan mengganti syariat dengan konsep iman abstrak. Sementara Al-Quran datang mengembalikan semua ajaran itu. Ia menghidupkan kembali tauhid, puasa, zakat, salat, dan hukum-hukum yang pernah dibawa Musa dan para nabi sebelumnya. Jadi, ketika umat Kristen yang jujur mempelajari Islam, mereka tidak merasa masuk agama baru. Mereka justru merasa kembali kepada akidah nabi-nabi mereka yang asli, Ibrahim, Musa, dan Isa. Dan inilah alasan mengapa banyak dari mereka berkata, "Aku tidak keluar dari ajaran Yesus. Aku justru menemukan Yesus yang sebenarnya dalam Islam." Pernyataan ini bukan simbolik, ia lahir dari transformasi batin yang dalam.
Ia muncul dari perbandingan langsung antara doktrin gereja dan ayat-ayat Al-Quran. Dan ia menjadi bukti hidup bahwa Trinitas adalah penghalang utama antara manusia dan Tuhan yang sejati. Ketika Trinitas dibuka dan ditinggalkan, pintu Islam menjadi begitu terang dan jelas. Sayangnya, masih banyak umat Kristen yang tidak tahu bahwa semua ini telah dijelaskan dalam Islam. Mereka tidak tahu bahwa Al-Quran memuat kisah Isa dari lahir hingga diangkat ke langit. Mereka tidak tahu bahwa umat Islam mencintai Isa sebagai nabi, menghormatinya, tapi tidak menyembahnya. Dan yang lebih menyedihkan, mereka tidak tahu bahwa apa yang selama ini mereka yakini tentang Yesus justru mengkhianati ajaran beliau sendiri. Fenomena konversi dari Kristen ke Islam yang didorong oleh kekecewaan terhadap Trinitas dan penyembuhan spiritual melalui Al-Quran tidak hanya berdampak secara personal, ia juga telah memunculkan gelombang kesadaran baru secara sosial dan politik. Dalam dekade terakhir, Barat khususnya Eropa dan Amerika mengalami krisis identitas spiritual. Gereja kehilangan jamaah, pastor kehilangan kepercayaan diri, dan generasi muda mulai berbalik arah, mencari Tuhan dengan cara yang lebih masuk akal dan menyentuh hati. Hal ini menjadi ancaman serius bagi gereja-gereja besar. Sebab bukan hanya orang awam yang berpindah keyakinan, tetapi juga para pemimpin mereka sendiri, mantan biarawati, pastor CR, bahkan akademisi teologi, satu persatu menyatakan keluar dari gereja dan masuk Islam. Mereka bukan orang bodoh, mereka orang-orang yang paling paham isi Injil, sejarah gereja, dan seluk-beluk ajaran Kristen. Tapi justru karena pemahaman itu, mereka menyadari bahwa apa yang diajarkan gereja hari ini sudah sangat jauh dari risalah asli Yesus. Sebut saja contoh, Dr. Gerald Dirks, lulusan Harvard Divinity School dan mantan pendeta terlatih, yang akhirnya memeluk Islam setelah mempelajari Al-Quran. Ia mengatakan bahwa Islam bukanlah ancaman bagi Yesus. Justru Islam mengoreksi bagaimana Yesus telah disalahpahami dan dimanipulasi dalam teologi Kristen. Menurutnya, ajaran Islam sangat dekat dengan nilai-nilai asli yang dahulu diajarkan Yesus kepada murid-muridnya, tauhid, amal, dan kejujuran dalam beragama. Inilah yang menyebabkan banyak orang Barat hari ini menyebut Islam sebagai agama Yesus yang sejati. Bukan karena Yesus membawa Islam, tetapi karena ajaran tauhid yang dibawa Nabi Muhammad adalah kelanjutan dan pelurusan terhadap penyimpangan yang menimpa ajaran Isa dan Al-Quran. Sebagai firman terakhir dari langit, berperan menjadi semacam cermin besar yang memperlihatkan betapa jauhnya teologi gereja modern dari ajaran Yesus. Kita juga tidak bisa mengabaikan efek psikologis dari penolakan terhadap Trinitas di antara mereka yang berpindah ke Islam. Mayoritas mengaku bahwa setelah masuk Islam, mereka merasakan kedamaian hati yang tidak pernah mereka temukan sebelumnya. Dalam Kristen, Tuhan terasa jauh, kabur, tidak bisa dipahami. Dalam Islam, Allah terasa dekat, hadir dalam setiap sujud, setiap doa, dan setiap desahan hati. Tidak ada lagi kebingungan antara siapa yang Tuhan, siapa yang utusan. Tidak ada lagi pertanyaan aneh seperti, bagaimana Tuhan bisa lapar, tidur, atau mati? Inilah bentuk penyembuhan yang tidak bisa diberikan oleh Trinitas. Ia justru membuat luka spiritual baru karena iman dibangun di atas fondasi yang bertentangan dengan akal dan fitrah. Tapi Islam dengan tauhidnya datang seperti air yang jernih, menghapus debu-debu kebingungan, menyegarkan hati yang kering, dan membangun kembali hubungan manusia dengan Tuhan secara lurus dan jelas, tanpa mediator, tanpa dogma yang mustahil. Bahkan anak kecil pun bisa memahami konsep tauhid, tapi Trinitas, bahkan uskup pun tak bisa menjelaskannya tanpa berkata, ini adalah misteri. Maka wajar jika banyak orang yang akhirnya lelah dan beralih ke jalan yang lebih terang, dan mereka yang telah masuk Islam tahu bahwa Al-Quran bukan kitab buatan Muhammad. Sebaliknya, Al-Quran adalah kitab yang berbicara kepada hati. Ia tidak memaksa dengan ancaman kosong, tapi menegur dengan penuh hikmah. Ia tidak berisi pernyataan ganjil,
Tapi argumen yang menghentak logika. Ia tidak menuntut iman membuta, tapi mengajak untuk berpikir, merenung, dan melihat tanda-tanda Allah di alam semesta dan dalam diri sendiri. Surah Al-Baqarah ayat 2 menegaskan sejak awal, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin." Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan itulah yang ditemukan para pencari kebenaran dari kalangan Kristen, petunjuk tanpa keraguan. Mereka yang jujur dalam pencarian, saat membaca Al-Quran dengan hati terbuka, akan segera menyadari bahwa kebenaran tidak perlu dipaksa, kebenaran cukup ditunjukkan, dan ia akan bersinar sendiri. Al-Quran bukan datang untuk bersaing dengan Injil, tetapi untuk meluruskannya. Bukan untuk mencela Isa, tetapi untuk memuliakannya sebagai nabi yang agung. Bukan untuk menolak Yesus, tetapi untuk mengembalikan posisinya sebagaimana yang Allah kehendaki. Maka setiap orang yang berpindah dari Kristen ke Islam, sejatinya bukan berpindah agama. Ia sedang kembali ke akar yang selama ini tersembunyi. Dan sejarah mencatat, gelombang ini akan terus bergerak. Karena di zaman informasi, kebohongan tidak bisa lagi disembunyikan di balik mimbar. Naskah asli Injil kini bisa dibandingkan, tafsir bisa diakses. Debat antara Muslim dan Kristen kini ditonton jutaan orang. Dan Al-Quran telah tersedia dalam puluhan bahasa, lengkap dengan tafsir dari ulama Ahlus Sunnah yang lurus. Semakin banyak orang tahu siapa sebenarnya Paulus, apa yang terjadi di Konsili Nikea, bagaimana Injil disusun oleh uskup, dan siapa sebenarnya Yesus menurut Islam, maka semakin besar peluang mereka untuk berpikir ulang tentang Trinitas. Dan ketika Trinitas berantak, Islam akan menjadi satu-satunya rumah spiritual yang bisa mereka datangi. Ketika kita berbicara tentang konversi umat Kristen ke Islam, tidak sedikit yang membayangkan bahwa itu hanya sekadar perubahan agama. Padahal, di balik setiap perpindahan itu, ada sebuah proses panjang pencarian yang menyakitkan. Sebab meninggalkan Trinitas bukanlah hal sepele. Ia berarti membebaskan diri dari doktrin yang telah ditanamkan sejak kecil, dari keluarga, lingkungan, bahkan dari struktur gereja yang selama ini mereka anggap sakral. Tapi justru pada titik inilah Al-Quran memainkan perannya yang paling penting, membebaskan. Banyak dari mereka yang mengaku bahwa sebelum memeluk Islam, mereka diliputi rasa bersalah yang konstan. Mereka mencintai Tuhan, mencintai Yesus, tapi dalam hati kecil mereka tidak pernah benar-benar percaya bahwa Tuhan bisa mati di kayu salib. Mereka berdua, tapi tidak tahu kepada siapa. Apakah kepada Yesus, kepada Bapa, atau kepada Roh Kudus? Pertanyaan seperti ini terus menghantui, tetapi tidak ada jawaban pasti di dalam gereja. Jawaban yang datang hanyalah misteri iman. Dan dari sinilah proses konversi bermula, dari kegelisahan yang dibiarkan menggantung ketika Al-Quran datang. Ia tidak membawa misteri, tapi membawa penjelasan. Ia tidak memaksa iman tanpa akal. Justru ia menyeru, "Afala takilun?" Tidak kalian berpikir. Al-Quran tidak menyebut Yesus dengan nama Yunani Yesus, tetapi dengan nama Ibraninya Isa bin Maryam. Dan ini saja sudah membuat banyak dari mereka terhenyak. Mengapa? Karena ternyata dalam Injil mereka sendiri, Yesus tak pernah menyebut dirinya sebagai Jesus. Itu adalah transliterasi Yunani Romawi. Nama asli yang digunakan dalam bahasa Ibrani adalah Yeshua, yang sangat dekat dengan Isa. Artinya, Islam justru lebih otentik dalam menyebut nama Nabi ini dibanding versi terjemahan yang mereka yakini seumur hidup. Itu baru permulaan. Lalu mereka membaca bahwa Isa bin Maryam berbicara dalam buayan membela ibunya yang suci. Mereka membaca bahwa Maryam adalah wanita paling mulia dalam sejarah manusia. Mereka membaca bahwa Isa lahir dari kalimat kun fayakun, bukan hasil hubungan biologis. Tapi yang mengejutkan, mereka juga membaca bahwa Isa tidak pernah disalib. Quran, Surat An-Nisa, ayat 157 menegaskan, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, utusan Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya,
dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Ayat ini meledakkan seluruh fondasi Trinitas, karena tanpa penyaliban tidak ada penebusan dosa, dan tanpa penebusan seluruh doktrin gereja runtuh. Disinilah benang merahnya menjadi jelas. Islam tidak hanya membantah Trinitas dari sisi rasionalitas, tapi juga dari sisi sejarah dan spiritualitas. Ia mengembalikan Isa sebagai nabi yang mulia, bukan sebagai dewa yang tersalib. Dan justru karena itu, umat Kristen yang memeluk Islam tidak merasa menghina Yesus. Mereka merasa sedang menyelamatkan namanya dari penyimpangan. Dan mereka bukan sedikit. Kita bicara tentang ratusan ribu orang setiap tahun di Jerman, salah satu negara yang sangat sekuler. Tren masuk Islam meningkat signifikan, terutama dari generasi muda Kristen yang jenuh dengan jawaban kabur tentang Tuhan. Di Prancis, para akademisi yang mempelajari sejarah kekristenan dan teks asli Injil justru lebih banyak yang mendekat ke Islam. Mengapa? Karena semakin mereka memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam sejarah gereja, semakin jelas bahwa Trinitas adalah konstruksi yang retak dan tidak berhenti di Eropa. Di Afrika, jutaan orang Kristen perlahan-lahan masuk Islam setelah menyadari bahwa konsep Tuhan yang diajarkan Islam lebih sesuai dengan tradisi spiritual asli mereka, tradisi ketuhanan yang murni dan tidak bercampur dengan filsafat Yunani atau konsep ketuhanan pluralistik. Di Amerika Selatan, gelombang konversi bahkan mulai merambah masyarakat adat yang dulunya dipaksa menerima Trinitas oleh penjajah Spanyol. Ini bukan fenomena biasa, ini adalah gelombang kebangkitan spiritual yang tidak bisa dibendung. Mereka yang memeluk Islam merasakan bahwa hidup mereka berubah, bukan hanya karena ritual baru, tapi karena hati mereka merasa lebih jujur. Mereka tidak perlu lagi pura-pura memahami Tuhan yang kompleks. Mereka tidak lagi dipaksa untuk menerima bahwa Tuhan adalah tiga, namun satu. Mereka cukup berkata la ilaha illallah dan semua itu bermula dari satu hal. Trinitas membuat mereka lelah, dan Islam memberi mereka tempat pulang. Al-Quran tidak hanya mengoreksi secara teologisis, ia mengulurkan tangan dengan kelembutan. Surah Al-Ikhlas yang hanya 4 ayat bisa menjungkir balikan seluruh bangunan Trinitas yang dibangun selama berabad-abad. Coba dengarkan. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Ayat ini, bagi sebagian besar mantan Kristen yang jujur, terasa seperti lembaran wahyu yang selama ini hilang dalam Injil mereka. Mereka merasa inilah kalimat yang seharusnya dikatakan Yesus. Inilah kalimat yang seharusnya diajarkan oleh gereja. Tapi kenyataannya, mereka tidak pernah mendengarnya hingga Al-Quran memperkenalkannya, dan semakin dalam mereka mempelajari Islam, semakin banyak mereka menyadari bahwa ajaran yang dibawa Nabi Muhammad justru menyambung semua benang merah ajaran para nabi sebelumnya termasuk Yesus. Bahwa salat, puasa, wudhu, menyembah Allah, semuanya pernah diajarkan Isa, Musa, dan Ibrahim. Bahwa Islam bukan agama baru. Islam adalah rumah bagi ajaran tauhid yang telah dirusak oleh sejarah dan kini diperbaiki oleh Al-Quran. Inilah sebabnya mengapa para mu'alaf Kristen tidak pernah berkata, "Aku berpindah agama." Mereka lebih sering berkata, "Aku kembali kepada agama para nabi." Dan itulah realitas paling menyentuh dari semua ini. Islam adalah koreksi, bukan kompetisi. Banyak yang tidak menyadari bahwa di balik altar-altar megah gereja dan khotbah-khotbah penuh semangat setiap pekan, kegelisahan yang luar biasa di tubuh gereja modern. Para pemimpin gereja menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana jumlah pengikutnya terus merosot, terutama di Eropa dan Amerika. Di Inggris, sebuah studi menunjukkan bahwa lebih dari setengah penduduk tidak lagi mengidentifikasi diri mereka sebagai pemeluk Kristen. Di Jerman, gereja-gereja besar mulai dijual atau diubah fungsinya menjadi restoran, toko,
bahkan masjid. Ini bukan hanya karena sekularisme. Ini adalah gejala keruntuhan spiritual akibat hilangnya kepercayaan terhadap inti ajaran gereja itu sendiri, Trinitas. Gereja modern menyadari bahwa umat mulai mempertanyakan, dan begitu pertanyaan itu muncul, jawabannya selalu berujung pada kebuntuan. Itu adalah misteri, tapi misteri tidak bisa menjadi fondasi iman selamanya. Dalam dunia yang penuh dengan akses informasi, dogma buta tidak lagi bertahan. Maka banyak dari kalangan gereja mencoba melakukan rebranding. Mereka memperhalus istilah Trinitas. Mereka meminimalisir penekanan pada Yesus sebagai Tuhan. Bahkan beberapa kelompok Kristen liberal mulai mengatakan bahwa Yesus hanyalah simbol keilahian, bukan Tuhan sejati. Tetapi semua itu tetap tidak menjawab inti masalah. Karena semakin mereka mencoba memodifikasi ajaran, semakin umat mereka melihat bahwa pondasi gereja itu sendiri rapuh. Mereka lalu membandingkan dengan Al-Quran. Dan di sanalah mereka menemukan ajaran yang tidak berubah sejak diturunkan. Tidak ada versi Islam liberal, Islam konservatif, atau Islam edisi regional. Yang ada adalah satu Al-Quran, satu Nabi, satu Tuhan. Dan ini yang membuat mereka semakin yakin bahwa Islamlah yang mempertahankan warisan para nabi secara utuh. Respons gereja terhadap fenomena ini terkadang diam-diam, terkadang panik. Di layar, banyak forum gereja besar mengadakan diskusi internal tentang bagaimana menangani arus perpindahan ke Islam. Di beberapa negara, gereja mengadakan pelatihan apologetik untuk mempersiapkan jawaban jika jemaat bertanya tentang ketuhanan Yesus atau Trinitas. Tapi sayangnya, ketika kebenaran tidak dipegang secara jujur, argumentasi apapun menjadi lemah. Dan di sisi lain, Al-Quran justru semakin kokoh, karena ia tidak hanya menyerang kesesatan, tapi juga menawarkan solusi spiritual yang masuk akal dan menyentuh hati. Disinilah keunikan Al-Quran sebagai korektor. Ia tidak hanya membantah Trinitas secara teologisis, tetapi juga secara moral dan logika akal. Misalnya, dalam banyak ayat, Al-Quran menyebut bahwa orang-orang yang menjadikan nabi mereka sebagai Tuhan telah melakukan kekeliruan fatal. Surah At-Taubah ayat 31 menyebut, mereka menjadikan ulama-ulama mereka dan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka tidak disuruh kecuali menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Ayat ini membuat banyak mantan Kristen yang masuk Islam merasa seperti disindir langsung oleh Tuhan. Karena memang itulah yang terjadi. Mereka menjadikan Yesus sebagai Tuhan, padahal Yesus sendiri tidak pernah memerintahkannya. Dan yang lebih menohok, mereka juga menjadikan pendeta dan uskup sebagai penentu hukum. Padahal hanya Allah yang berhak menentukan halal haram. Dan ketika umat Kristen menyadari bahwa Islam tidak mencaci Yesus, melainkan justru memulihkan kehormatannya sebagai hamba dan nabi Allah, mereka tidak merasa mengkhianati Yesus dengan masuk Islam. Justru mereka merasa, selama ini aku telah ditipu oleh gereja. Aku tidak pernah menyembah Tuhan yang Yesus sembah. Aku justru menyembah Yesus. Dan itu bukan ajaran Yesus sendiri. Fenomena ini bahkan tercatat dalam kisah nyata para mu'alaf. Seorang wanita Amerika, mantan guru sekolah minggu, masuk Islam setelah membaca Al-Quran dan mendapati bahwa surah Maryam lebih banyak menceritakan keutamaan Maryam dan kelahiran Isa daripada yang pernah ia pelajari dari Injil. Ia terkejut bahwa Islam begitu menghormati Ibu Yesus, begitu mendetail dalam menjelaskan mukjizat Isa, namun tanpa menjadikannya Tuhan. Dari sinilah banyak umat Kristen mulai membaca Al-Quran bukan karena mereka ingin jadi muslim, tetapi karena mereka tidak lagi percaya pada doktrin gereja. Dan ketika mereka membaca Al-Quran, justru mereka menemukan diri mereka sendiri di dalamnya. Mereka menemukan akal sehat mereka dihormati, hati mereka diajak berdialog, dan Tuhan yang mereka temui di dalam Al-Quran adalah Tuhan yang selalu mereka bayangkan, Tuhan yang esa, tanpa anak, tanpa perwujudan jasmani, dan tanpa perantara. Kita tidak bisa menafikan bahwa sebagian gereja kini mencoba merespons dengan pendekatan emosional, menciptakan lagu-lagu
penyembahan baru, merancang ibadah yang lebih dramatis, bahkan menyusupkan unsur dunia hiburan ke dalam kebaktian. Tapi semua itu hanya solusi kosmetik. Ia tidak menyelesaikan persoalan teologisis yang mendasar. Sementara itu, Islam tidak membutuhkan dramatisasi. Cukup satu ayat pendek seperti Allahu Ahad, dan hati manusia sudah bisa merasa dekat dengan Tuhan tanpa kebingungan. Fenomena ini membuat para mu'alaf menyebarkan pengalaman mereka secara masif lewat YouTube, TikTok, podcast, dan buku. Mereka tidak sekadar berpindah agama, tapi menjadi saksi hidup bahwa Trinitas telah gagal menjawab kerinduan manusia terhadap Tuhan yang sejati, dan mereka menyampaikan bahwa Al-Quran telah membuka tabir kebohongan yang selama ini menutupi jalan mereka. Akhirnya, satu demi satu, umat Kristen yang jujur dan pencari kebenaran meninggalkan gereja. Mereka tidak membenci Yesus, justru semakin mencintainya. Tapi cinta itu mereka ekspresikan dengan menempatkannya pada posisi yang benar, sebagai hamba Allah, bukan sebagai Allah. Dan bagi mereka, inilah bentuk penghormatan tertinggi kepada Yesus. 1. Fakta besar yang selama ini jarang diketahui umat Kristen dan bahkan sengaja disembunyikan oleh lembaga-lembaga keagamaan adalah bahwa Yesus sendiri telah memberi isyarat akan datangnya seorang nabi setelah dirinya. Tidak hanya dalam narasi Islam, tapi juga dalam teks Injil yang mereka yakini sebagai kitab suci mereka sendiri. Dalam Injil Yohanes pasal 14, Yesus berkata, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Yohanes 1416. Dan lagi, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Yohanes 14,26. Gereja selama ini mengklaim bahwa penghibur atau dalam bahasa Yunani Parakletos itu merujuk kepada Roh Kudus. Namun jika kita telusuri lebih dalam beberapa manuskrip kuno, yang disebut adalah Periklutos, yang berarti yang sangat terpuji, dan dalam bahasa Arab, nama itu identik dengan Muhammad. Nama Muhammad berasal dari akar kata AMD, yang berarti pujian. Muhammad berarti yang sangat terpuji. Maka ketika Yesus berkata akan datang seorang yang akan menyertai mereka, yang akan mengajarkan segala sesuatu, yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi dari apa yang didengarnya, itu sangat cocok dengan deskripsi Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Dan dia tidak berkata-kata dari hawa nafsunya. Itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran Surat An-Najm ayat 3 dan 4. Kesesuaian ini tidak berhenti di situ. Dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 13, Yesus berkata, "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang." Coba perhatikan, tidak akan berkota-kota dari dirinya sendiri. Kalimat ini identik dengan misi kerasulan Nabi Muhammad. Bahkan para pendeta yang jujur dalam riset mereka, ketika meneliti istilah ini dalam bahasa asli, mendapati bahwa yang dimaksud bukanlah entitas spiritual abstrak, tapi seseorang yang akan datang secara fisik, membawa hukum, dan membimbing umat. Dan inilah yang membuat banyak pencari kebenaran dari Kristen mulai goyah keyakinannya. Mereka mulai sadar bahwa mungkin selama ini doktrin gereja telah menutupi bukti-bukti bahwa Yesus tidak membawa ajaran final, melainkan sedang mempersiapkan umatnya untuk menerima nabi terakhir. Ketika mereka kemudian membaca Al-Quran, temuan mereka diperkuat. Dalam surah Asy-Syaff ayat 6, Isa berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang seorang rasul yang akan datang setelahku, namanya Ahmad." Ini adalah satu-satunya ayat dalam Al-Quran di mana nama Nabi Muhammad disebut sebagai Ahmad. Dan menariknya, dalam beberapa naskah kuno Injil Suria dan Ethiopia ditemukan istilah yang sepadan. Bahkan
dalam manuskrip Barnabas, nama Muhammad disebut secara eksplisit. Tentu gereja menolak otoritas Injil Barnabas. Tetapi, siapa yang menetapkan Injil mana yang sah dan mana yang tidak? Gereja. Dan siapa yang mendominasi konsili pemilihan kitab-kitab suci Kekaisaran Romawi? Maka pertanyaannya bukan hanya tentang teologi, tapi juga tentang manipulasi sejarah. Dan inilah fakta mengerikan yang akhirnya menyadarkan banyak orang. Kristen, ajaran Yesus telah disunat oleh kekuasaan. Injil yang mereka baca bukan lagi refleksi utuh dari risalah Isa, tapi potongan-potongan yang disusun dan disensor demi menjaga fondasi gereja yang dibangun di atas Trinitas. Ketika seorang Kristen mulai membaca Al-Quran dan menemukan bahwa Isa bukan Tuhan, tapi hamba Allah, Maryam bukan ibu Tuhan, tapi wanita suci yang difitnah kaumnya, dan bahwa akan datang Nabi akhir zaman yang dijanjikan oleh Isa sendiri, maka seluruh fondasi keimanan Kristen mulai retak. Mereka mulai bertanya, apakah Muhammad benar-benar nabi yang dijanjikan oleh Yesus? Dan ketika mereka mempelajari sejarah hidup Nabi Muhammad, karakter beliau, wahyu yang dibawanya, serta syariat yang diajarkannya, mereka melihat semua itu tidak bertentangan, bahkan justru melengkapi dan menyempurnakan ajaran Yesus yang asli. Ini menjelaskan mengapa proses konversi ke Islam tidak pernah hanya soal ras atau budaya, tapi soal pemulihan iman. Mereka tidak meninggalkan Yesus, mereka meninggalkan kebohongan tentang Yesus. Mereka tidak mengkhianati ajaran Injil. Mereka justru menerima nubuat yang ada dalam Injil dan menggenapinya dengan masuk Islam. Dan yang paling menyentuh, setelah mereka masuk Islam, sebagian besar dari mereka berkata bahwa baru kali itu mereka benar-benar merasakan makna menyembah Tuhan. Mereka tidak lagi berdoa sambil bingung kepada siapa doa itu diarahkan. Mereka tidak lagi memaksa otak mereka menerima tiga pribadi dalam satu Tuhan. Mereka cukup berkata, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Satu kalimat yang membebaskan. Dan semuanya dimulai dari keretakan doktrin Trinitas. Setelah kita membongkar nubuat Isa alaihi salam tentang kedatangan Nabi Muhammad yang terdapat dalam Injil, dan bagaimana hal itu menjadi alasan mendasar perpindahan keimanan dari Kristen ke Islam, kini kita perlu mengungkap bab penting lainnya. Bagaimana pihak gereja merespons gelombang konversi ini secara global. Karena semakin banyak orang Kristen yang meninggalkan Trinitas dan menemukan kebenaran Islam, semakin panik pula institusi gereja dalam mempertahankan doktrin yang selama ini menjadi tulang punggung kekuasaannya. Fakta di lapangan menunjukkan sejak dekade 1980-an hingga hari ini, gereja-gereja besar di dunia barat mulai mengalami darurat konversi. Mereka menyebutnya apostasy crisis atau krisis murtad, bukan karena para jemaat menjadi ateis, tetapi karena mereka beralih kepada Islam. Di balik layar, lembaga-lembaga keagamaan menggelar diskusi internal, mengadakan seminar-seminar apologetik dan menyusun modul-modul kontra Islam untuk disisipkan dalam pendidikan agama mereka. Tetapi, inilah yang menjadi ironi besar. Semakin mereka menyerang Islam, semakin banyak orang yang penasaran, dan akhirnya membaca Al-Quran sendiri. Dan justru disitulah awal dari perubahan besar. Karena Islam tidak perlu dibela dengan retorika. Cukup dibaca secara jujur, dan ayat-ayatnya akan berbicara kepada hati pembacanya. Maka gereja pun mengambil langkah lain, membungkam informasi. Banyak dari Injil-Injil kuno yang memiliki indikasi nubuat terhadap Nabi Muhammad disembunyikan atau dinyatakan apokrif, tidak sah. Kitab Barnabas, misalnya, yang mencatat eksplisit nama Muhammad, dilarang oleh gereja Katolik sejak abad ke-16. Padahal, kitab itu telah beredar luas sebelum Konsili Trento. Mengapa dilarang? Karena di dalamnya terdapat ajaran yang sangat dekat dan ganti. Bahkan disebutkan secara langsung bahwa Yesus bukan Tuhan, tidak disalib, dan akan datang seorang nabi penutup bernama Muhammad. Gereja juga mencoba memperkuat posisi Trinitas dengan menyusupkan ajaran ini ke dalam struktur pendidikan, hiburan, bahkan
bukan budaya populer. Lihat saja bagaimana film-film Hollywood terus-menerus menggambarkan Yesus sebagai Tuhan penyelamat. Lihat juga bagaimana anak-anak dididik sejak dini untuk berdoa dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Semua ini dilakukan untuk mengunci umat Kristen dari dalam, agar mereka tidak sempat mempertanyakan dan tidak sempat mencari. Tetapi semua itu tidak lagi efektif. Di era internet, siapapun bisa mengakses Al-Quran dalam berbagai bahasa, bisa melihat ceramah-ceramah ilmiah dari para mu'alaf yang dulunya pendeta atau uskup, dan bisa membandingkan langsung antara Injil dan Al-Quran. Dan yang mengejutkan, gelombang konversi terbesar justru datang dari mereka yang semula adalah pembela Trinitas paling keras. Semakin seseorang mengkaji Trinitas secara akademik, semakin ia menemukan bahwa doktrin ini tidak pernah diajarkan secara eksplisit oleh Yesus. Ia baru dilembagakan secara resmi 300 tahun setelah kenaikan Isa melalui tangan kekuasaan politik, Kekaisaran Romawi, bukan melalui pewahyuan langit. Ini membuka pertanyaan besar. Jika Trinitas adalah ajaran sejati dari Tuhan, mengapa ia butuh konsili, pemungutan suara, dan tekanan kaisar untuk disahkan? Sementara Islam, sejak hari pertama turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad, telah menetapkan, Tuhanmu adalah Tuhan yang esa, tanpa perlu konsili, tanpa debat, tanpa kompromi politik. Kekacauan ini bahkan diakui oleh sebagian pemuka gereja. Uskup John Shelby Spong dari Gereja Episkopal Amerika pernah berkata, doktrin Trinitas adalah hasil spekulasi metafisik yang tidak memiliki dasar historis dalam ajaran Yesus. Sebuah pernyataan berani yang memicu kontroversi luas tapi sekaligus membuka mata banyak umat Kristen bahwa yang mereka pertahankan selama ini mungkin bukan kebenaran, melainkan warisan politik dari apa debot kegelapan. Maka tidak heran jika banyak umat Kristen yang akhirnya menyerah. Mereka berhenti memaksakan diri untuk mempercayai sesuatu yang tidak masuk akal. Mereka berhenti menjelaskan Trinitas kepada anak-anak mereka, karena mereka sendiri tidak memahaminya. Dan ketika mereka mendengar suara azan yang hanya menyerukan Allahu Akbar dan mengajak bersyahadat hati, mereka tersentuh. Mereka melihat kesederhanaan Islam sebagai kekuatan, bukan kelemahan. Mereka lalu membaca bahwa Islam memuliakan semua nabi, tidak membeda-bedakan, dan tidak menjadikan satu nabi sebagai Tuhan. Mereka membaca bahwa salat, puasa, zakat, haji, semua itu ada dalam tradisi para nabi terdahulu, termasuk Musa dan Isa. Maka Islam tidak lagi tampak asing, melainkan terasa seperti rumah. Inilah yang ditakuti gereja. Mereka sadar bahwa Islam tidak bisa dilawan dengan argumen, karena Islam tidak bertentangan dengan akal dan hati. Maka satu-satunya cara yang tersisa adalah membungkam, menyudutkan, dan menakut-nakuti. Tetapi ketika seorang Kristen telah membaca Al-Quran dengan jujur, semua itu tidak lagi mempan. Dan ketika ia memutuskan untuk mengucapkan syahadat, itu bukan karena ia diajak, tapi karena hatinya telah memilih. Ia tidak dipaksa oleh siapapun. Ia dipanggil oleh kebenaran yang selama ini terkubur di balik statistik yang menunjukkan meningkatnya jumlah mu'alaf setiap tahun. Tersembunyi satu fakta penting yang tak banyak dibicarakan. Mayoritas konversi itu datang dari kalangan terpelajar, para ilmuwan, teolog, sejarawan, bahkan pejabat tinggi. Dalam diam mulai mempelajari Islam, bukan karena ingin berpindah agama, tapi karena penasaran, dan pada akhirnya tertarik karena kebenaran ajaran Tauhid. Ini bukan sekadar spekulasi. Tahan, demit, kita menemukan testimoni dari profesor universitas ternama di Amerika dan Eropa yang menyatakan masuk Islam setelah bertahan-tahan meneliti sejarah agama. Mereka memulai dari Injil, dari kitab Perjanjian Lama dan Baru, lalu membandingkannya dengan Al-Quran, dan saat menyadari bahwa Al-Quran tidak mengandung kontradiksi, tidak ditulis oleh tangan manusia, serta menjelaskan kisah para nabi dengan logis dan jujur, mereka terperangah. Sebagian dari mereka bahkan tidak bisa menjelaskan proses masuk Islam mereka
dengan kata yang mereka tahu hanyalah apa yang diajarkan Islam tentang Tuhan, sangat sesuai dengan suara hati terdalam mereka. Ini menimbulkan gelombang baru dalam diskursus akademik Barat. Dulu, Islam hanya dibahas sebagai objek kajian orientalis meneliti Islam untuk mencari kesalahan, tapi kini para ilmuwan non-muslim membahas Al-Quran sebagai kitab suci yang layak dikaji secara objektif dan serius. Bahkan beberapa universitas mulai memasukkan tafsir Al-Quran dalam kurikulum ilmu agama perbandingan, bukan sebagai pelengkap, tapi sebagai sumber utama. Maka tak heran jika kini muncul kekhawatiran besar di kalangan elit global, karena semakin banyak orang paham Islam, semakin banyak yang menyadari bahwa ajaran Trinitas adalah konstruksi politis yang rapuh. Ini menimbulkan kecemasan bahwa Islam bukan lagi agama timur yang asing, tapi mulai dianggap sebagai alternatif global spiritual yang kuat. Dan disinilah dimensi geopolitik mulai bergerak. Ketika dunia barat melihat tren ini, mereka menyadari bahwa Islam bukan hanya kekuatan teologisis, tapi juga kekuatan ideologis. Ide tauhid yang dibawa Islam menyatukan umat lintas ras, bangsa, dan budaya. Dan ini berbeda jauh dengan kekristenan modern yang mulai terpecah dalam berbagai denominasi dan krisis iman. Akibatnya, negara-negara dengan dominasi Kristen mulai mengatur ulang kebijakan luar negerinya terhadap dunia Islam. Di satu sisi, mereka terus berupaya melemahkan citra Islam lewat media, konflik, dan narasi ekstremisme. Tapi di sisi lain, mereka mulai menyusupkan gerakan-gerakan liberal dalam tubuh umat Islam sendiri, agar semangat tauhid yang murni tidak bangkit dalam skala global. Namun, semua itu berujung pada satu kenyataan pahit bagi mereka. Islam tetap bertahan, bukan karena kekuatan politik, tapi karena kekuatan wahyu. Dan karena hati manusia yang jujur tetap bisa membedakan kebenaran dari kebatilan. Sekalipun dikepung propaganda, yang lebih mengagetkan adalah di balik layar, beberapa tokoh elit dunia diam-diam mulai membuka diri terhadap Al-Quran. Mereka tidak langsung memeluk Islam, tetapi mulai menyadari bahwa dunia tidak bisa lagi hanya dibangun di atas pondasi sekuler atau dogma gereja. Sebagian di antaranya mulai mempelajari Islam sebagai sistem kehidupan, bukan sekadar agama. Maka kini, konversi dari Kristen ke Islam bukan hanya tentang menyebut dua kalimat syahadat. Ia telah menjadi fenomena transformasi spiritual, intelektual, dan bahkan strategis. Ia melibatkan kesadaran kolektif bahwa sistem lama yang dibangun di atas kebingungan teologisis seperti Trinitas tidak lagi bisa menjawab tantangan zaman. Umat Kristen yang masuk Islam mulai membentuk komunitas global baru. Mereka bukan orang Arab, mereka bukan orang Timur, mereka adalah orang kulit putih, Afrika, Asia, Latin, yang bertemu dalam satu kalimat agung, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan komunitas ini terus berkembang, menyebarkan pengalaman mereka, dan mengajak umat manusia untuk meninggalkan kesesatan dan kembali kepada Tuhan yang satu. Para pendeta yang masuk Islam tidak hanya keluar dari gereja, mereka menulis buku, membuat video, menggelar dialog lintas iman, dan membongkar sendiri sejarah gelap doktrin Trinitas. Mereka tidak menyebar kebencian, mereka hanya berkata jujur, saya telah menipu diri saya sendiri terlalu lama, tapi kini saya sudah menemukan cahaya. Dan semua itu dimulai dari kejujuran membaca Injil, keinginan mencari Tuhan, dan keterbukaan menerima Al-Quran sebagai korektor dari langit. Salah satu pertanyaan paling krusial yang membebani hati umat Kristen yang berpikir jujur adalah, jika Tuhan benar-benar satu, mengapa kitab-kitabnya berbeda arah? Mengapa Alkitab mengatakan Tuhan punya anak, sedangkan Al-Quran menolaknya mentah-mentah? Jawabannya baru terasa jelas ketika mereka berani menyelidiki sejarah transmisi kitab-kitab tersebut. Karena kenyataannya, Alkitab yang mereka baca hari ini bukanlah kitab asli yang diturunkan kepada para nabi. Injil tidak ditulis oleh Yesus, dan perjanjian lama pun tidak sepenuhnya otentik dari Musa. Ini bukan tuduhan dari luar, ini adalah pengakuan yang diajukan oleh para ahli Alkitab sendiri. Sebagai contoh,
Kitab Kejadian dalam Perjanjian Lama menceritakan kisah para nabi dengan gaya bahasa manusiawi yang penuh distorsi. Nabi Nuh digambarkan sebagai pemabuk, Nabi Lut digambarkan tidur dengan kedua anaknya, Nabi Daud mengambil istri orang lain. Semua ini tidak hanya mencemarkan nama para nabi, tapi juga menghancurkan kredibilitas wahyu. Sebab, bagaimana mungkin Tuhan mengutus orang-orang bejat sebagai teladan? Disinilah Al-Quran tampil sebagai korektor. Ia menegaskan kembali bahwa para nabi adalah orang-orang suci, dijaga dari dosa besar, dan tidak mungkin melakukan tindakan tercela seperti yang disebut dalam Alkitab. Ini bukan sekadar perbedaan tafsir, tetapi perbedaan fondasi wahyu. Quran Surat Al-Anbiya ayat 27 menegaskan, mereka para nabi tidak mendahuluinya dalam perkataan, dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Lalu, bagaimana mungkin seorang nabi tidur dengan anaknya? Al-Quran menghapus distorsi ini. Ia tidak membiarkan para nabi difitnah oleh sejarah. Sebaliknya, ia memulihkan citra kenabian sebagai utusan yang membawa risalah dan hidup dalam keteladanan. Maka, ketika seseorang dari kalangan Kristen membaca Al-Quran, ia merasa seperti sedang membuka kembali kisah para nabi, tapi dengan versi yang lebih mulia, lebih logis, dan lebih sesuai dengan konsep Tuhan yang Maha Suci. Bukan hanya soal nabi, Al-Quran juga membongkar kontradiksi teologisis dalam Injil. Contohnya, dalam Injil Markus jam 13:32. Yesus berkata bahwa dirinya tidak tahu kapan hari kiamat akan terjadi, dan hanya Bapa yang tahu. Tapi dalam doktrin Trinitas, Yesus disebut sebagai Tuhan, maka umat Kristen yang berpikir jujur akan bertanya, bagaimana mungkin Tuhan tidak tahu sesuatu? Al-Quran menjawab itu dengan tegas. Isa hanyalah Rasul. Ia tidak mengetahui segala hal, dan ia tidak pernah mengklaim sebagai Tuhan. Inilah koreksi paling tegas dari Al-Quran terhadap konsep ketuhanan Yesus. Bahkan, Al-Quran mengabadikan satu dialog yang sangat menggetarkan di akhirat kelak antara Allah dan Isa bin Maryam. Wahai Isa putra Maryam, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Ia menjawab, Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Quran Surat Al-Maidah ayat 116. Ayat ini menjadi titik balik bagi banyak mu'alaf. Mereka menangis ketika membacanya, bukan karena Islam menyerang Yesus, tapi karena Islam justru membela Yesus dari fitnah sejarah. Mereka akhirnya sadar, selama ini mereka menyembah Yesus, padahal Yesus sendiri tidak pernah minta disembah. Ini semakin diperjelas oleh satu prinsip Al-Quran yang tidak bisa ditawar, Tauhid. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Tuhan tidak menyerupai makhluk. Tuhan tidak lemah, tidak mati, dan tidak terbagi. Semua ini disampaikan Al-Quran dengan kalimat yang pendek, padat, dan memukul langsung inti Trinitas. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada satu pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Surah Al-Ikhlas ini bahkan disebut oleh Rasulullah sebagai sepertiga dari seluruh isi Al-Quran, sebab di dalamnya termuat fondasi seluruh risalah langit, Tauhid. Dan disinilah letak kekuatan Al-Quran sebagai korektor. Ia tidak membawa konsep baru, tetapi mengembalikan kebenaran yang telah dikaburkan oleh sejarah dan tangan-tangan manusia dan ketika umat Kristen membaca semua ini ketika mereka melihat betapa konsistennya Al-Quran menjaga kemurnian konsep Tuhan, menjaga kehormatan para nabi, dan menjaga kemuliaan wahyu. Mereka tidak lagi ragu. Mereka tahu bahwa ini bukan karangan Muhammad, ini adalah firman dari Tuhan yang esa, yang sama dengan Tuhan yang selama ini mereka cari. Konversi pun terjadi, tapi bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai pulang ke rumah yang semestinya. Para mu'alaf tidak datang ke Islam karena dipaksa. Mereka datang karena Al-Quran membuka mata mereka, karena Al-Quran memberi jawaban, bukan teka-teki. Karena Al-Quran tidak mengajarkan Tuhan yang bisa mati atau menyerupai manusia, tapi Tuhan yang esa,
sempurna dan tak tergapai. Dan semakin mereka mendalami Al-Quran, semakin mereka merasa bahwa inilah kitab yang seharusnya diturunkan kepada semua umat manusia. Bukan hanya untuk orang Arab, bukan hanya untuk Timur, tapi untuk seluruh umat manusia yang ingin menyembah Tuhan tanpa perantara. Maka, ketika mereka bersyahadat, itu bukan sekadar formalitas. Itu adalah pengakuan bahwa mereka telah menemukan kembali suara hati yang selama ini hilang. Suara hati yang selalu menolak Trinitas, tapi takut untuk mengakuinya. Kini, mereka tidak takut lagi, karena mereka tahu Islam tidak memusuhi Yesus. Islam menyelamatkan Yesus, dan Islam tidak datang untuk menyerang agama lain, tapi untuk mengoreksi penyimpangan yang terjadi atas nama agama, dan semua itu dilakukan oleh satu kitab suci, Al-Quran. Salah. Satu alasan paling mendalam, mengapa banyak umat Kristen terutama dari kalangan akademisi dan pendeta, beralih ke Islam, adalah karena mereka menemukan bahwa hanya Al-Quran yang dapat dipastikan tidak pernah berubah sejak diturunkan. Mereka tidak menemukannya dalam perjanjian lama, apalagi perjanjian baru. Dan ketika mereka membandingkan standar pewahyuan dalam Islam dengan tradisi Kristen, perbedaan itu sangat mencolok. Di dunia Kristen, tidak ada satu Injil pun yang bisa dikatakan merupakan Injil asli yang dibawa oleh Isa alaihi salam. Injil Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes semuanya ditulis bertahun-tahun setelah Yesus wafat oleh penulis anonim dan dalam bahasa Yunani, bukan bahasa Aramaik yang digunakan oleh Yesus sendiri. Para pakar Alkitab seperti Bart D. Ehrman, Elaine Pagels, dan Karen Armstrong telah membongkar secara ilmiah bahwa kitab-kitab ini ditulis dalam konteks polemik politik dan teologisis. Ada penambahan, pengurangan, bahkan rekonstruksi ajaran. Dan lebih parah lagi, tidak ada satupun versi tunggal dari Alkitab yang dianggap final. Alkitab Katolik berbeda isinya dengan Alkitab Protestan. Alkitab Ethiopia Ortodoks bahkan memiliki lebih dari 80 kitab dibanding 66 kitab milik Protestan. Maka umat Kristen sendiri bingung, yang mana kitab suci yang asli? Berbeda total dengan Al-Quran. Dalam Islam, Al-Quran tidak diwariskan lewat dokumen tertulis semata, tapi juga lewat hafalan jutaan manusia dari generasi ke generasi. Ia adalah satu-satunya kitab suci yang dapat Anda temui dalam bentuk lisan dan tulisan secara identik di seluruh dunia. Entah di Indonesia, Afrika, Turki, Eropa, atau Madinah, musyafnya sama. Ayat-ayatnya identik tanpa variasi, tanpa revisi, tanpa edisi tahun 1971 atau ke 1985. Tak ada versi Lembaga Katoliki, tak ada versi Protestan revisi. Sejarah kodifikasi Al-Quran pun transparan. Selama hidup Nabi Muhammad, wahyu ditulis langsung oleh para penulis wahyu dan dihafal oleh para sahabat. Setelah beliau wafat, Al-Quran dibukukan secara sistematis oleh Abu Bakar As-Siddiq dan dikodifikasi menjadi satu mushaf standar oleh Utsman bin Affan, Mushaf Utsmani. Inilah yang disalin dan disebarkan ke seluruh penjuru dunia Islam dan tetap digunakan sampai hari ini tanpa perubahan satu huruf pun. Para mualaf Kristen yang menyelidiki hal ini tidak bisa membantah satu kenyataan. Hanya Al-Quran yang bisa ditelusuri sanad pewarisannya secara bersambung mutawatir dari Nabi Muhammad hingga ke kita. Ini sangat kontras dengan Alkitab yang bahkan tidak diketahui siapa penulis asli masing-masing kitabnya. Bahkan para pakar Kristen seperti Bruce Metzger, salah satu tokoh besar dalam dunia tekstual kritik Alkitab, mengakui bahwa naskah-naskah Alkitab yang dimiliki hari ini penuh dengan varian dan kesalahan salinan. Sementara Al-Quran, bahkan di level titik dan harakat, tetap terjaga. Dan lebih dari sekadar naskah, Al-Quran memiliki kemampuan untuk menjaga eksistensinya melalui hafalan. Setiap tahun, jutaan Muslim menghafal seluruh isi Al-Quran dari usia dini hingga dewasa. Tidak ada kitab suci lain di dunia ini yang memiliki jumlah penghafal sebanyak Al-Quran. Ini bukan mitos, ini fakta yang tak terbantahkan, yang membuat banyak pencari kebenaran di dunia Kristen terkejut, kagum, dan akhirnya tunduk.
Lalu mereka mulai berpikir, jika Tuhan benar-benar menurunkan wahyunya untuk menjadi petunjuk hidup, mungkinkah Tuhan membiarkannya hilang atau berubah? Bukankah seharusnya wahyu itu dijaga? Al-Quran menjawab langsung dalam Quran Surat Al-Hir ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Ayat ini bagi mereka bukan sekadar pernyataan, tapi bukti, karena mereka melihat sendiri bahwa wahyu itu benar-benar terjaga. Tidak hanya di rak buku, tapi di dada manusia. Ini semua mengantarkan mereka pada satu kesimpulan penting. Islam bukanlah agama baru, tapi agama penutup. Ia bukan saingan Injil, tapi korektor wahyu yang telah dipalsukan. Ia bukan agama timur, tapi agama dari Tuhan yang sejati untuk seluruh umat manusia. Dan pada titik inilah mereka tak bisa lagi menahan keinginan hati untuk kembali kepada tauhid. Mereka mulai mengucapkan syahadat bukan karena emosi, tapi karena logika dan nurani mereka bertemu dalam satu titik. Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang terjaga, dan karena itu layak dijadikan pegangan hidup. Para mu'alaf Kristen yang telah sampai ke titik ini biasanya tak lagi peduli dengan tekanan keluarga, ancaman gereja, atau tekanan sosial. Mereka merasa seperti seseorang yang telah lama tenggelam dan akhirnya menemukan permukaan untuk bernafas. Dan saat mereka sujud pertama kali dalam sholat, mereka menangis, bukan karena merasa kehilangan masa lalu, tapi karena mereka telah mendapatkan kebenaran yang tak mereka temukan di masa lalu. Dan semua itu tidak akan terjadi jika mereka tidak berani mempertanyakan Trinitas dan tidak membuka Al-Quran. Di antara ratusan nama mu'alaf dari kalangan pemuka agama Kristen, satu nama yang paling sering disebut adalah Gerald F. Dirks, mantan pendeta dan deacon, semacam wakil uskup dari gereja Metodis di Amerika. Lulusan Harvard Divinity School ini awalnya adalah pembela kuat doktrin Trinitas. Ia menguasai teks-teks klasik Kristen, aktif dalam pelayanan gereja, dan dikenal luas sebagai sosok saleh. Namun semua berubah ketika ia mempelajari Islam, bukan karena ingin berpindah agama, tapi karena ingin memahami apa yang membuat Muslim begitu yakin akan Al-Quran. Semakin dalam ia membaca, semakin ia sadar ajaran Islam tentang Tuhan jauh lebih logis, lebih sederhana, dan lebih bersih dari pengaruh politik atau mitos. Ia mulai mempertanyakan konsistensi doktrin Trinitas yang mengharuskannya meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi di saat bersamaan juga hamba. Ia mulai merasa bahwa dirinya memaksakan iman yang bertentangan dengan akal sehat. Setelah bertahun-tahun mempertahankan argumen Trinitas, Gerald akhirnya berkata dalam sebuah wawancara, dan tidak ada kebingungan dalam konsep itu. Itu membuat saya merasa damai, bebas dari teka-teki teologisis yang selama ini saya bawa. Gerald F. Dirks masuk Islam secara diam-diam, lalu mengumumkannya dengan tenang. Dan setelah itu, ia mendedikasikan hidupnya untuk menulis buku-buku perbandingan agama dan membela kebenaran Al-Quran berdasarkan pengetahuannya yang dalam tentang teologi Kristen. Kisahnya bukan satu-satunya. Dr. Lawrence Brown, mantan ateis dan anggota Angkatan Udara AS, juga mengalami pergolakan besar dalam mencari Tuhan yang sejati. Ia memulai pencarian spiritualnya setelah kelahiran anak pertamanya. Ia menyelidiki semua agama besar dunia, dan ketika sampai pada Islam, ia menemukan bahwa hanya Islam yang benar-benar konsisten dalam penggambaran Tuhan. Ia berkata, jika kamu percaya Tuhan adalah Maha Kuasa dan Maha Esa, maka kamu tidak akan pernah bisa percaya bahwa Dia punya anak, atau bahwa Dia mati di kayu salib. Islam tidak memaksakan kebingungan itu. Dr. Lawrence Brown, masuk Islamnya Brown, menggegerkan kalangan Kristen yang mengenalnya sebagai tokoh yang rasional dan ilmiah. Tapi ia menjawab semua itu dengan kalimat yang tajam. Saya tidak keluar dari agama, saya keluar dari distorsi. Dan masih banyak lagi kisah serupa. Yusuf Estas, mantan pendeta Kristen Protestan dari Texas, masuk Islam setelah bertemu dengan seorang Muslim Mesir yang sangat sederhana. Ia terkesan bukan oleh retorika, tapi oleh akhlak dan logika Islam yang utuh. Ia mengaku bahwa selama ini
Ia hanya mewarisi iman buta, dan Islam mengajarkannya untuk beriman dengan ilmu. Imam Yoya, Sergio Pallavicini dari Italia, adalah keturunan keluarga Katolik yang sangat taat. Ia menekuni filsafat, teologi, dan ajaran gereja. Sampai akhirnya, ia membaca Al-Quran dalam bahasa Arab, dan menyadari bahwa semua pencarian spiritualnya selama ini berujung pada satu kesimpulan. Tuhan yang esa tidak butuh sekutu, dan Muhammad adalah utusan terakhirnya. Apa yang menyatukan kisah-kisah ini? Semuanya mengalami kebangkitan spiritual setelah membaca Al-Quran dengan jujur. Mereka tidak dibujuk, tidak diiming-imingi kekuasaan atau kekayaan. Justru sebagian dari mereka kehilangan jabatan, dihina, bahkan dikucilkan dari komunitas lamanya. Tapi mereka semua berkata satu hal yang sama. Islam memberi ketenangan yang tidak pernah mereka temukan dalam doktrin Trinitas. Dan inilah peran besar Al-Quran yang tidak bisa dibantah. Sejarah Ia membanggakan orang dari kepalsuan tanpa perlu kekerasan. Ia tidak menyerang Injil secara membabi buta. Justru sebaliknya, ia menghormati Isa, menjelaskan kemuliaannya, dan mengembalikannya ke posisi yang layak, seorang rasul, bukan Tuhan. Para mu'alaf itu pun tidak meninggalkan Yesus. Mereka justru merasa akhirnya mengenal Yesus yang sebenarnya bukan Yesus versi konsili, bukan Yesus versi Kaisar Konstantinus, tapi Yesus sang Nabi yang mengabarkan tentang Muhammad dan yang akan turun kembali kelak, bukan untuk mendirikan gereja, tapi untuk membenarkan Islam. Ini adalah fakta yang mengejutkan banyak umat Kristen yang baru pertama kali mendengarnya. Al-Quran menyatakan dengan jelas bahwa Isa akan kembali di akhir zaman, bukan sebagai Tuhan, tetapi sebagai pengikut syariat Nabi Muhammad. Hadis-hadis Sahih menyebutkan bahwa Isa akan menghancurkan salib, membanu bobi, dan menolak pajak jizyah, semua simbol yang selama ini menjadi ciri kekristenan. Bahkan, ia akan salat di belakang seorang imam dari umat Nabi Muhammad. Maka, bagi mereka yang memeluk Islam dari kalangan Kristen, ini bukan pengkhianatan terhadap Yesus. Ini adalah pembelaan terhadap ajarannya yang sejati, yang selama ini dikaburkan oleh sejarah. Dan semua ini hanya mungkin terjadi karena ada kitab suci yang memulihkan kebenaran itu. Kitab suci itu bukan Injil Markus, bukan surat Paulus, bukan dokumen konsili, tapi Al-Quran. Jika Anda bertanya kepada umat Kristen, siapa yang menulis Injil? Kebanyakan dari mereka tidak bisa menjawab dengan pasti, karena kenyataannya Injil Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes tidak pernah ditulis langsung oleh murid Yesus. Nama-nama itu hanyalah atribusi tradisional, bukan kepastian sejarah. Bahkan para ilmuwan Kristen modern seperti Bart de Ehrman Rahman, E. Brown, dan Elaine Pagels mengakui bahwa Injil-Injil tersebut ditulis oleh penulis anonim puluhan tahun setelah Yesus meninggalkan dunia, dan dalam rentang waktu itu banyak sekali intervensi politik, teologis, dan bahkan redaksional yang mengubah wajah ajaran Injil secara total. Contoh paling mencolok adalah pengakuan ketuhanan Yesus dalam Injil Markus yang dianggap paling tua. Yesus tidak pernah berkata bahwa ia adalah Tuhan, justru ia terlihat lemah, berdoa, takut mati, dan tidak tahu kapan kiamat terjadi. Tetapi dalam Injil Yohanes yang ditulis paling belakangan, Yesus tiba-tiba mengatakan bahwa ia adalah satu dengan Bapa. Disinilah para ilmuwan menyimpulkan bahwa penyisipan ide ketuhanan Yesus adalah perkembangan doktrin, bukan fakta sejarah. Itu baru dari sisi narasi. Dari sisi teks, manipulasi juga sangat nyata. Dalam 1 Yohanes 5,7 yang dikenal sebagai Kama Jonio, terdapat ayat paling eksplisit tentang Trinitas, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Namun apa yang tidak diketahui banyak umat Kristen adalah ayat ini terbukti palsu. Ia tidak ada dalam naskah Yunani asli yang lebih tua. Ayat ini baru dimasukkan dalam teks Latin Vulgata oleh gereja Katolik pada abad ke-16 sebagai respons terhadap reformasi Protestan. Bahkan sebagian besar Alkitab modern hari ini menghapus bagian ini
atau mencantumkan catatan bahwa ayat tersebut tidak asli. Bayangkan, ayat paling kuat untuk membuktikan Trinitas adalah tambahan manusia, dan umat Kristen selama ratusan tahun mempercayainya sebagai wahyu Tuhan. Fakta-fakta seperti ini telah membuka mata ribuan pencari kebenaran di kalangan Kristen. Mereka tidak bisa lagi menyangkal bahwa Injil yang mereka warisi bukan kitab yang otentik, dan bahwa teks-teksnya telah dimasuki kepentingan gereja, kaisar, bahkan propaganda. Maka, ketika mereka sampai kepada Al-Quran, mereka melihat sesuatu yang berbeda. Tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan, tidak ada inkonsistensi, tidak ada kontradiksi dalam logika. Dan yang terpenting, tidak ada intervensi manusia. Al-Quran bukan hanya tidak berubah, ia juga secara aktif mengoreksi penyimpangan. Injil dan Taurat, dan koreksi itu dilakukan dengan gaya bahasa yang tegas, namun ilmiah bukan emosional, tidak penuh caci maki. Justru Al-Quran memberi ruang besar untuk berdialog, untuk bertanya, dan untuk berpikir. Quran Surat Ali Imran ayat 64 menjadi deklarasi paling adil dalam sejarah hubungan antar agama. Katakanlah, wahai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah, dan kita tidak mempersekutukannya dengan apapun, dan sebagian kita tidak menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Ayat ini bukan deklarasi perang. Ini adalah undangan untuk kembali ke fondasi wahyu yang bersih dari penyekutuan. Dan ketika umat Kristen yang jujur membaca ini, mereka merasa tersentuh. Mereka tidak merasa diserang, mereka merasa diajak pulang. Karena itu, semakin banyak yang mulai mempertanyakan kredibilitas institusi gereja. Mereka mulai membaca Injil kuno yang telah disembunyikan, Injil Barnabas, Injil Thomas, Injil Ebionet, dan yang mereka temukan di sana adalah penggambaran Yesus sebagai manusia utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan itu sendiri. Bahkan dalam Injil Barnabas disebutkan secara eksplisit, dan akan datang setelahku nabi yang bernama Ahmad. Nama ini bukan sembarangan. Ahmad adalah nama lain dari Nabi Muhammad, sebagaimana disebut dalam Quran Surat Asy-Syaff ayat 6. Dan ingatlah, ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian, membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang seorang Rasul yang akan datang setelahku, namanya Ahmad." Ayat ini menjadi titik terang bagi banyak umat Kristen, karena mereka melihat bahwa Yesus dalam Islam tidak dibatalkan, tidak diremehkan, tapi diluruskan. Ia adalah Rasul besar, bukan Tuhan. Dan Nabi Muhammad datang bukan untuk menghapus Yesus, tetapi untuk menyempurnakan ajarannya. Inilah kebenaran yang selama ini tidak disampaikan di mimbar gereja. Dan ketika umat Kristen mulai membaca Al-Quran dengan hati terbuka, mereka menyadari bahwa inilah kitab yang selama ini mereka cari. Kitab yang tidak menggambarkan Tuhan sebagai manusia, tidak membuat anak Tuhan, tidak memaksakan konsep 3 dalam 1. Kitab yang masuk akal, masuk hati, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan teologisis yang tak pernah terjawab di gereja. Maka jelas bahwa pengaruh Trinitas dalam sejarah umat Kristen bukan hanya menciptakan kebingungan teologisis, tetapi juga menyebabkan krisis iman yang dalam. Dan ketika Al-Quran datang, bukan untuk menciptakan agama baru, tapi untuk mengoreksi, menyempurnakan, dan menuntun manusia kepada Tuhan yang esa. Ia langsung diterima oleh hati-hati yang jujur. Inilah sebab mengapa semakin banyak umat Kristen yang beralih ke Islam, dan inilah fakta besar yang tidak bisa dibantah oleh siapapun, selama mereka berani melihat sejarah dan isi kitab suci secara jujur. Ketika angka-angka statistik mulai menunjukkan lonjakan konversi dari Kristen ke Islam, dan lembaga Kristen internasional tidak tinggal diam. Mereka menyadari bahwa Islam tidak lagi dianggap sebagai agama asing dari Timur Tengah, tapi sebagai alternatif spiritual yang serius di mata generasi muda Kristen sendiri. Bahkan dalam beberapa forum gereja muncul pernyataan yang mencengangkan. Tantangan utama kekristenan di abad ini
bukan ateisme, tapi Islam. Pernyataan ini tidak muncul begitu saja. Selama dekade terakhir, pusat-pusat studi Kristen di Eropa dan Amerika mendokumentasikan sebuah tren yang mengejutkan. Semakin seseorang mendalami Injil secara akademik, semakin besar kemungkinan ia justru berakhir di Islam. Dan itu terjadi bukan karena Islam menekan, tapi karena Injil yang telah dipelintir, doktrinnya tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan teologis mendasar. Untuk menahan gelombang ini, para pemimpin gereja mengubah strategi mereka. Jika dulu pendekatan yang digunakan adalah Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan, kini mereka mengembangkan narasi baru yang lebih toleran. Semua agama adalah jalan menuju Tuhan. Ini dikenal dengan pendekatan teologi pluralis. Tujuannya bukan untuk mengakui Islam, tapi untuk membuat umat Kristen tidak tertarik berpindah keyakinan. Dengan mengatakan bahwa tidak perlu pindah agama, karena semua agama sama baiknya. Di balik narasi ini ada ketakutan besar bahwa umat Kristen yang jujur akan menyadari bahwa Islam lebih logis, lebih bersih dari mitos, dan lebih dekat dengan fitrah. Di saat yang sama, mereka juga membentuk pusat-pusat apologetik, yaitu lembaga yang secara khusus dibentuk untuk mempertahankan iman Kristen dari kritik Islam. Lembaga seperti Ravi Zacharias International Ministries, Arzim, Stand to Reason, dan Christian Research Institute, semua mulai memproduksi konten debat melawan Muslim, mencoba mempertahankan Trinitas, ketuhanan Yesus, dan otoritas Injil. Namun ironi besar terjadi. Semakin keras mereka berdebat, semakin banyak umat Kristen, terutama anak muda, menjadi penasaran, dan akhirnya membaca Al-Quran langsung. Dan begitu mereka membaca dengan hati yang terbuka, banyak dari mereka justru berpindah keyakinan. Situasi ini diperparah dengan realitas di lapangan. Gereja-gereja di Eropa dan Amerika mulai kosong. Di beberapa kota, gereja dijual dan diubah menjadi masjid. Bahkan di Prancis, Jerman, dan Inggris, beberapa gereja tua ditinggalkan dan hanya dikunjungi wisatawan sementara. Masjid-masjid penuh saat Jumat. Ini bukan propaganda. Ini fakta yang terdokumentasi. Sebagai respons, strategi baru pun lahir, menyusupkan liberalisme ke dalam Islam. Daripada menahan umat Kristen agar tidak pindah agama, mereka berusaha mengacaukan Islam dari dalam, dengan cara mendorong munculnya imam-imam liberal yang berkata, semua agama sama, tak perlu syariat, membiayai proyek terjemahan Al-Quran yang menyesatkan makna tauhid, membentuk Islam moderat versi barat yang menerima LGBT, menolak jihad, dan mencabut otoritas hadis. Tujuannya jelas, agar umat Islam sendiri ragu terhadap agamanya, dan konversi ke Islam tak lagi dianggap sebagai pilihan logis. Namun, kenyataan berkata lain. Generasi muda yang jujur dan berani berpikir tidak bisa dibohongi selamanya. Mereka melihat bahwa Islam tidak berubah, syariat tetap terjaga, tauhid murni, Al-Quran tetap utuh. Tidak ada edisi revisi, tidak ada versi Islam 2.0. Dan ketika mereka membandingkan ini dengan kekristenan modern yang isinya berubah tiap edisi, yang ajarannya dikompromikan demi selera budaya, yang trinitasnya tidak bisa dijelaskan secara rasional, mereka tahu di mana kebenaran itu berdiri. Umat Kristen yang berpindah ke Islam bukan karena Islam menawarkan surga secara gratis, tapi karena Islam menjelaskan jalan menuju surga dengan konsisten dan jujur. Karena Islam tidak menawarkan pengampunan dosa yang bisa dibeli lewat darah orang lain, tapi mengajarkan bahwa Tuhan Maha Pengampun kepada hambanya yang bertaubat tanpa perantara. Sementara itu, institusi gereja makin kehilangan kekuatannya untuk mempertahankan keyakinan Trinitas. Mereka mulai bergeser ke arah budaya, bukan akidah, dan inilah yang menjadi titik lemah mereka. Karena orang yang mencari Tuhan tidak butuh pertunjukan musik di gereja. Mereka butuh jawaban, dan jawaban itu ada dalam Al-Quran. Generasi muda Kristen mulai mempertanyakan imannya secara terbuka. Mereka membuat forum diskusi daring, grup pencarian kebenaran, bahkan kanal YouTube yang membandingkan isi Injil dan Al-Quran. Sebagian dari mereka memulai dengan keraguan,
dan berakhir dalam keislaman. Sebagian lagi masih bertahan, tapi tak lagi percaya sepenuhnya pada institusi gereja. Mereka bertanya, mengapa Yesus tidak tahu kapan kiamat? Mengapa Yesus berdoa jika Ia adalah Tuhan? Mengapa Allah harus menyiksa anaknya sendiri untuk mengampuni dosa manusia? Mengapa Tuhan tidak cukup berkata, "Aku mengampuni saja," jika memang Maha Kuasa? Dan ketika mereka mencari jawaban ke Al-Quran, mereka menemukannya tidak dengan paksaan, tapi dengan penjelasan yang masuk akal, menyentuh hati, dan konsisten secara logika. Semua ini menegaskan satu hal yang tak bisa dibantah. Trinitas telah menjadi batu sandungan terbesar dalam perjalanan spiritual umat Kristen, dan Al-Quran datang bukan untuk merusak, tapi untuk menyelamatkan kebenaran dari kebingungan. Ia mengembalikan peran Isa alaihissalam sebagai nabi, bukan Tuhan. Ia menegaskan bahwa Allah tidak butuh anak, karena Dia tidak serupa dengan makhluknya. Ia mengajarkan bahwa keselamatan bukan diwariskan, tapi diusahakan. Dan karena itu, Islam dengan Al-Qur'annya telah menjadi magnet bagi jiwa yang jujur dan akal-akal yang jernih, termasuk dari umat Kristen sendiri. Fenomena perpindahan agama dari Kristen ke Islam bukan lagi isapan jempol. Di Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, dan Belanda, jumlah mu'alaf terus meningkat setiap tahun. Yang menarik, mayoritas dari mereka bukan berasal dari kelompok bawah yang buta huruf atau mudah dimanipulasi, melainkan dari kalangan terpelajar, profesional, dan berpendidikan tinggi. Statistik yang sempat dirilis oleh Pew Research Center mencatat bahwa lebih dari 20.000 orang di AS masuk Islam setiap tahun, dan sekitar 23% dari mereka adalah mantan umat Kristen. Bahkan di Inggris, dalam laporan Faith Matters tahun 2011, disebutkan bahwa lebih dari 100.000 warga Inggris telah menjadi Muslim, dan lebih dari 60% dari mereka adalah perempuan muda berkulit putih yang dulunya Kristen taat. Angka-angka ini mengkhawatirkan. Institusi gereja bukan hanya karena kehilangan jemaat, tapi karena alasan perpindahan mereka tidak bisa dibantah secara intelektual. Mereka pindah ke Islam bukan karena disuap, bukan karena pernikahan, bukan karena tekanan, tetapi karena menemukan kebenaran yang tidak mereka temukan dalam Injil dan doktrin Trinitas. Sebagai contoh, di Prancis, pemerintah mulai menaruh perhatian serius pada perpindahan agama ini karena sebagian besar mu'alaf juga menjadi sangat vokal dalam membela akidah Islam. Laporan intelijen dalam negeri bahkan menyebut bahwa perpindahan warga Kristen ke Islam secara besar-besaran ini bisa menjadi engkaman ideologis terhadap stabilitas sekularisme. Apa yang membuat para mu'alaf itu sangat yakin? Jawabannya satu, Al-Quran. Para mu'alaf ini sering bersaksi bahwa Al-Quran memberi jawaban atas pertanyaan mereka sejak kecil yang tidak pernah dijawab oleh gereja. Siapa sebenarnya Tuhan? Mengapa Tuhan harus mati untuk menyelamatkan makhluk? Mengapa kepercayaan harus bertentangan dengan akal? Mengapa Nabi yang mengabarkan kasih justru tidak menyebut dirinya Tuhan? Pertanyaan-pertanyaan itu terus bergema di hati mereka. Dan ketika mereka membaca Al-Quran, bukan dari terjemahan yang dimanipulasi, tapi dari terjemahan yang jujur dan tafsir para ulama Ahlus Sunnah, mereka merasakan resonansi kuat antara wahyu dan logika. Mereka membaca bahwa Allah tidak menyerupai makhluk, bahwa Isa hanyalah Rasul, bahwa Al-Quran membenarkan Taurat dan Injil, tapi mengoreksi distorsinya, bahwa keselamatan bukan karena pengorbanan Tuhan, tapi karena penghambaan sejati. Dan disinilah keimanan itu tumbuh, bukan dari emosi, tapi dari penalaran yang sehat. Mereka tidak pindah agama, mereka pulang ke fitrah. Gereja pun mulai resah. Beberapa gereja bahkan berhenti merilis data jumlah pindah agama ke Islam, karena angkanya terlalu mengganggu. Mereka mengganti pendekatan statistik menjadi pendekatan kualitatif, hanya menampilkan testimoni pertobatan kembali ke Kristen, sambil menutupi yang pindah ke Islam. Namun fakta tak bisa disembunyikan selamanya. Di Belanda, sebuah survei internal gereja menemukan bahwa setiap tahun lebih banyak orang meninggalkan kekristenan daripada yang dibaptis. Sebagian dari mereka
memilih ateisme, tetapi persentase terbesar justru memeluk Islam. Hal yang sama terjadi di Jerman, di mana pada beberapa kota gereja kosong saat Natal, tapi masjid penuh saat Ramadan. Dan tren ini tidak bisa dibendung, karena Al-Quran bukan sekadar buku, tapi petunjuk hidup yang diikuti oleh komunitas global yang hidup di internet. Ratusan kanal YouTube, akun TikTok, hingga podcast dari mantan umat Kristen yang masuk Islam mulai bermunculan. Mereka menceritakan perjalanan spiritual mereka, dan sebagian besar bermula dari satu peristiwa, membaca Al-Quran, bahkan hanya satu ayat saja bisa membuat mereka tersentuh dan menangis. Salah satunya adalah ayat ini. Sesungguhnya, agama di sisi Allah adalah Islam. Quran Surat Ali Imran, ayat 19, ayat ini singkat. Tetapi bagi seorang pencari kebenaran, itu adalah jawaban final. Bahwa Tuhan tidak menciptakan banyak agama yang saling bertentangan. Bahwa Tuhan tidak membuat manusia bingung dengan ajaran yang saling bertabrakan. Bahwa Tuhan tidak mengutus nabi untuk disembah, tapi untuk diikuti. Dan di ayat yang lain, barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya. Dan dia, di akhirat, termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surat Ali Imran ayat 85. Ini bukan intimidasi, ini peringatan bahwa kebenaran itu hanya satu. Dan kebenaran itu telah dijaga, dikoreksi, dan disempurnakan lewat Al-Quran. Fenomena ini membuat gereja dan institusi Kristen global harus mengakui secara diam-diam bahwa Islam telah menjadi daya tarik besar, bukan karena propaganda, tapi karena substansi. Maka mereka mengalihkan taktik, bukan lagi menyerang Islam secara frontal, tapi mengaburkan ajaran Islam dari dalam. Namun Al-Quran terlalu kuat untuk digoyahkan. Setiap penyimpangan mudah dikenali, karena teks asli masih utuh, sanadnya jelas, tafsirnya dijaga, dan umatnya masih hidup. Mereka bukan penghafal cerita, tapi penghafal wahyu. Dan inilah yang membuat banyak umat Kristen yang jujur tidak lagi bisa menyangkal. Kebenaran yang sejati tidak bisa disembunyikan oleh propaganda media, tekanan sosial, atau dogma turun-temurun. Kebenaran itu akhirnya berbicara lewat satu suara. Al-Quran, salah satu ayat paling kontroversial dan penuh misteri dalam Injil adalah yang terdapat dalam Yohanes 14,16. Ketika Yesus berbicara tentang datangnya seorang penolong, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kata penolong di sini, dalam bahasa Yunani tertulis sebagai Paraklatos. Namun para ahli bahasa yang jujur telah lama mempertanyakan terjemahan ini, karena dalam naskah-naskah awal ditemukan adanya kerancuan antara kata parakletos yang berarti penolong dengan kata periklutos yang berarti yang terpuji. Dan dalam bahasa Arab, yang terpuji adalah Ahmad, nama lain dari Muhammad. Ini bukan klaim spekulatif, ini berdasarkan kajian tekstual dari naskah-naskah kuno yang disimpan di perpustakaan-perpustakaan Eropa dan tidak pernah diumumkan secara publik. Bahkan, sebagian pakar Alkitab non-Muslim seperti George Sell dan Reverend David Benjamin Keldani mengakui bahwa naskah-naskah kuno Injil menunjukkan indikasi kuat bahwa Yesus memang meramalkan datangnya Nabi terakhir, dan nama itu bukan Roh Kudus, tetapi seseorang yang datang kemudian membawa hukum baru. Ayat lain yang senada adalah Yohanes 16,7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Logika sederhana. Jika yang dimaksud penolong adalah Roh Kudus, maka Roh Kudus sudah ada sejak zaman Yesus, bahkan sebelum kelahirannya. Kenapa ia harus datang kemudian, dan kenapa Yesus harus pergi dulu agar penolong itu bisa datang? Bukankah ini lebih cocok jika yang dimaksud adalah seorang manusia yang belum lahir? Para ulama tafsir Ahlus Sunnah telah lama menjelaskan bahwa ayat-ayat ini adalah nubuat kabar gembira tentang kedatangan Nabi Muhammad, sebagaimana juga disebut dalam Al-Quran Surah Asy-Syaff ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam
berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang seorang rasul yang akan datang setelahku. Namanya Ahmad." Nama Ahmad bukan muncul, ini adalah bentuk superlatif dari kata hamd pujian, dan arti harfiahnya adalah yang paling banyak dipuji. Dan ini sesuai dengan makna periklutos, yang sangat mungkin adalah nama asli dalam teks Yesus sebelum diterjemahkan dan dimanipulasi. Bukti lainnya adalah dalam Injil Barnabas, sebuah kitab apokrif yang dilarang keras oleh gereja Katolik, tetapi salinannya ditemukan di perpustakaan pribadi Paus dan sempat beredar di Spanyol dan Italia sebelum akhirnya dilarang. Dalam Injil Barnabas pasal 112 disebutkan secara eksplisit, "Dan ketika Adam bangkit berdiri, ia melihat di langit ada tulisan, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah." Dan dalam pasal 97, Nabi terakhir akan datang dari keturunan Ismail, hamba Allah yang terberkati, dan ia akan disebut Ahmad. Tentu gereja menolak Injil Barnabas sebagai kanonik. Tetapi yang menarik, mereka tidak bisa membuktikan bahwa Injil Barnabas palsu, selain hanya menyatakan bahwa tidak sesuai dengan doktrin gereja. Padahal, teks ini justru paling selaras dengan konsep tauhid dan tidak mengandung doktrin Trinitas. Kenapa Injil ini dilarang? Karena jika Injil Barnabas diakui sebagai kitab yang sah, maka seluruh bangunan ajaran gereja akan runtuh. Dan itu bukan sekadar spekulasi Baken Babaropa. Imam Katolik dan ahli teologi di Vatikan mengetahui keberadaan nubuat tentang Muhammad dalam teks-teks lama. Namun, demi menjaga dominasi institusi, mereka memilih untuk tidak mengungkapkannya kepada publik. Inilah sebabnya mengapa Al-Quran menyebutkan bahwa sebagian ahli kitab, mereka mengenalnya Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Quran Surat Al-Baqarah 146. Ayat ini sangat dalam maknanya. Ia menyiratkan bahwa para pemuka Kristen dan Yahudi mengetahui keberadaan Nabi akhir zaman secara detail. Bukan samar-samar, tapi mereka menyembunyikannya demi kekuasaan dan kekayaan. Dan ketika kita bandingkan dengan fakta hari ini, kita melihat bukti itu semakin nyata. Gereja melarang membahas nubuat tentang Muhammad. Injil Barnabas tidak dimasukkan dalam kanon resmi. Versi-versi awal Injil diubah setelah Konsili Naisya tahun 325 Masehi. Umat Kristen dilarang membaca Al-Quran, bahkan di sebagian negara dianggap berbahaya. Semua itu bukan karena Al-Quran salah, tapi karena Al-Quran membongkar kebenaran yang selama ini ditutupi. Kini, generasi baru, terutama generasi muda Kristen, mulai tidak takut lagi mencari tahu. Mereka mulai membaca teks-teks asli. Mereka mulai menggali sejarah konsili. Mereka mulai mempelajari bahasa Aram, Ibrani, dan Yunani untuk mengetahui makna asli Injil. Dan ketika mereka membuka Al-Quran, mereka menemukan bahwa segala teka-teki itu terjawab. Bukan dengan paksaan, tapi dengan penjelasan yang jelas, bersih, dan masuk akal. Akhirnya mereka paham, Isa bukan Tuhan. Isa tidak disalib, tetapi diselamatkan. Isa memberitakan akan datangnya Ahmad dan agama terakhir yang akan membimbing umat hingga akhir zaman adalah Islam. Semua ini bukan karena Islam memaksa, tapi karena Islam menjelaskan, dan Al-Quran adalah penjelas yang paling terang dalam sejarah wahyu. Fitrah dalam pengertian Islam adalah kodrat asli manusia yang diciptakan dalam keadaan mengenal dan menyembah hanya satu Tuhan. Ini sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Konsep ini sejalan dengan realitas yang diam-diam disadari banyak manusia, termasuk umat Kristen, bahwa mereka merasa berat hati ketika diminta percaya bahwa Tuhan itu tiga, tetapi satu, dan satu, tetapi tiga. Ini bukan sekadar teka-teki matematika, ini adalah dilema spiritual yang membingungkan. Fitrah seorang anak kecil akan mudah memahami bahwa Tuhan itu satu, bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi,
dan bahwa manusia harus menyembahnya. Tapi ketika anak itu diajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan, lalu juga anak Tuhan, lalu juga utusan Tuhan, tapi dalam waktu bersamaan juga Tuhan itu sendiri, maka akalnya mulai kacau dan jiwanya mulai resah. Kebingungan itu tidak datang dari luar. Ia muncul karena fitrah sedang bertabrakan dengan ajaran. Dan disinilah kekuatan Islam bekerja. Al-Quran bukan hanya kitab wahyu. Ia adalah cermin fitrah manusia. Setiap kali ia dibaca dengan hati bersih, maka ia seperti memantulkan kebenaran yang selama ini tersembunyi dalam lubuk jiwa manusia. Itulah sebabnya orang yang jujur dalam pencarian, apakah dia pendeta, teolog, mahasiswa Kristen, atau bahkan ateis, ketika membaca Al-Quran dan memahami bahwa Tuhan itu satu, tiada anak, tiada sekutu, dan tidak menyerupai makhluk, hatinya langsung berkata, inilah yang aku cari. Karena Islam bukan datang untuk membentuk Tuhan sesuai persepsi manusia. Islam datang untuk mengembalikan manusia kepada persepsi yang benar tentang Tuhan. Dan ketika mereka sholat untuk pertama kali dalam Islam, bersujud kepada Tuhan tanpa patung, tanpa salib, tanpa perantara, tanpa teologi rumit, mereka merasakan ketenangan yang tidak pernah mereka temukan di gereja manapun. Ini bukan sekadar testimoni emosional, ini adalah fakta psikologis yang telah dicatat oleh banyak peneliti, termasuk non-muslim. Salah satu psikolog barat, William James, dalam karyanya The Varieties of Religious Experience, menulis bahwa pengalaman spiritual yang paling otentik adalah ketika tidak ada konflik antara keyakinan dan kesadaran. Dan itulah yang ditemukan para mu'alaf saat membaca Al-Quran. Tuhan yang tidak membingungkan, Tuhan yang tidak berubah, Tuhan yang hanya satu. Bahkan seorang teolog Kristen liberal, Hans K. Ng, pernah mengakui bahwa ajaran tentang Trinitas adalah perumusan filosofis yang dipaksakan ke dalam wahyu Tuhan dan bukan ajaran eksplisit dari Yesus. Ia menyebutkan bahwa tauhid Islam adalah bentuk yang paling murni dan rasional tentang Tuhan. Namun, seperti biasa, pengakuan seperti ini tidak mendapat ruang dalam doktrin resmi gereja, karena jika umat Kristen tahu bahwa tauhid Islam selaras dengan fitrah dan akal sehat, maka institusi gereja akan kehilangan otoritas. Maka, jangan heran ketika gereja mencoba mengimbangi kesederhanaan Islam dengan ritual-ritual emosional, musik, tarian, pengurapan, bahasa roh, bahkan simulasi mukjizat. Semua itu bukan untuk mendidik, tapi untuk menenangkan keresahan yang muncul dari benturan antara fitrah dan doktrin. Namun, pencarian hakikat Tuhan tidak bisa dipuaskan dengan hiburan spiritual. Ia hanya bisa ditenangkan dengan kebenaran yang jernih. Dan itulah yang Al-Quran tawarkan. Coba kita bandingkan secara psikologis. Islam mengajarkan bahwa Tuhan itu esa hati tenang. Islam mengajarkan bahwa semua nabi adalah manusia utusan Tuhan, bukan Tuhan akal bisa menerima. Islam mengajarkan bahwa dosa diampuni oleh tobat, bukan dengan darah jiwa merasa adil. Islam mengajarkan bahwa manusia dilahirkan suci, ada warisan dosa hati, tidak merasa bersalah sejak lahir. Bandingkan dengan ajaran Trinitas, Tuhan adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Akal bingung. Tuhan menjadi manusia, tapi juga tetap Tuhan. Logika bertabrakan. Dosa manusia ditebus oleh darah anak Tuhan. Keadilan menjadi kabur. Semua manusia lahir dalam dosa fitrah, dituduh kotor sejak awal. Maka, sangat wajar jika gelombang mualaf terbesar justru datang dari mereka yang berpikir lebih dalam, bukan dari mereka yang dibodohi. Karena semakin seseorang membaca, semakin ia sadar, Islam bukan hanya benar, Islam juga masuk akal. Dan Al-Quran adalah penjelas dari semua itu. Itulah sebabnya, dalam sejarah peradaban manusia, Islam adalah satu-satunya agama yang terus tumbuh, bahkan di tengah fitnah dan kebencian global. Ia tidak tumbuh karena kekuasaan, ia tumbuh karena fitrah mengenal kebenaran. Disinilah letak peran agung Al-Quran sebagai korektor. Ia tidak menghancurkan ajaran Yesus, ia membersihkannya.
Ia tidak membenci umat Kristen, ia mengajak mereka untuk kembali kepada Tuhan yang Esa, sebagaimana yang dahulu diajarkan para nabi, dan peran itu terus bekerja, pelan tapi pasti, di ruang-ruang pribadi, di hati-hati pencari kebenaran, di antara barisan mantan pastor, mantan misionaris, bahkan mantan ateis. Kita tidak menyebut mereka kalah, kita menyebut mereka menang atas kebingungan, di ruang-ruang tertutup, ruang rapat gereja, dan forum teologi swasta. Diskusi yang dulunya terlarang kini mulai dibicarakan. Apakah konsep Trinitas masih relevan di era modern? Pertanyaan ini, jika muncul dari umat biasa, mungkin hanya dianggap keliru. Tapi jika keluar dari mulut pendeta, uskup, atau teolog resmi gereja, maka ini bukan keliru. Ini kebocoran ideologi. Sejak abad ke-21, beberapa teolog Kristen ternama, termasuk dari kalangan Vatikan, secara perlahan mulai menghindari pembahasan eksplisit tentang Trinitas. Mereka mengganti istilah Allah Tritunggal menjadi Tuhan yang Maha Kasih, Roh Kebenaran, atau sumber kehidupan, tanpa menyebut lagi secara gamblang Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini bukan semata gaya bahasa, ini adalah sinyal krisis internal yang semakin membesar. Seorang imam Katolik senior dari Jerman, Hans K. Ng, dalam bukunya Islam, Past, Present, and Future, menyatakan, Islam memiliki pemahaman tentang Tuhan yang jauh lebih rasional dibanding Kristen, dan dalam banyak aspek, akidah Islam sejalan dengan semangat awal ajaran Yesus. Pernyataan ini menggemparkan dunia teologi. Karena jika seorang imam Katolik mengakui bahwa konsep tauhid Islam lebih masuk akal ketimbang Trinitas, maka umat Kristen awam yang selama ini didoktrin bisa mulai bertanya, selama ini saya menyembah sin, hal inilah yang sangat ditakuti gereja. Maka muncullah kebijakan diam, tidak boleh mendiskusikan doktrin Trinitas secara terbuka. Bahkan di kalangan mahasiswa teologi, mata kuliah mengenai hakikat Trinitas lebih diarahkan ke simbolisme dan puisi, bukan ke rasionalitas. Alasannya sederhana, doktrin itu tidak bisa dipertahankan secara logika, tapi perubahan tak bisa ditahan. Di banyak gereja modern, terutama di Amerika dan Kanada, khotbah mulai berubah. Tuhan tidak lagi digambarkan sebagai sosok manusia atau Tuhan yang wafat di kayu salib, melainkan Tuhan yang satu, tak terlihat, tak tergambarkan, Maha Pemurah, dan Maha Pengampun. Bahkan, beberapa doa gereja diubah menjadi sangat mirip dengan pembukaan Al-Fatih. Ah, wahai Tuhan, Engkaulah yang Maha Rahmat, yang Maha Adil, bimbinglah kami ke jalan-Mu yang benar. Tanpa mereka sadari, mereka mulai membaca tauhid. Beberapa bahkan menghindari menyebut Yesus sebagai Tuhan, dan menggantinya dengan Yesus sebagai teladan kehidupan. Ini merupakan bentuk retret spiritual dari dogma menjadi moralitas. Mereka tak lagi menyembah Yesus secara literal, tapi menjadikannya simbol cinta kasih dan perjuangan. Itu semua adalah akibat langsung dari gelombang penyadaran yang dibawa Islam. Dan ini diperkuat oleh peran Al-Quran yang dengan tegas namun adil menjelaskan posisi Isa dalam sejarah kenabian. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam adalah utusan Allah, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam, dan roh darinya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan, Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Dia dari mempunyai anak. Quran Surat An-Nisa ayat 171. Ayat ini menyelamatkan konsep Isa dari penyembahan dan menyelamatkan Tuhan dari penggambaran manusia. Dan di luar gereja, media barat mulai berubah nada. Jika dulu Islam selalu digambarkan dengan terorisme, kekerasan, dan tirani, kini semakin banyak film, dokumenter, hingga serial populer yang secara diam-diam menampilkan tokoh muslim yang cerdas, damai, dan memiliki prinsip kuat. Karakter seperti itu dulunya tabu, tapi kini mereka tampil sebagai dokter, ilmuwan, detektif, bahkan pahlawan. Ini bukan karena Barat mencintai Islam, tapi karena mereka tidak bisa membendung kenyataan bahwa Islam telah menjadi kekuatan moral baru di tengah kebobrokan Barat. Bahkan dalam tayangan
anak. Konsep Tuhan yang satu dan tidak menyerupai makhluk mulai diperkenalkan. Nilai-nilai kesederhanaan, ketundukan, pengampunan, dan larangan menyembah makhluk mulai dijadikan pesan moral tanpa menyebut bahwa itu adalah Islam. Ini adalah strategi halus yang menyiratkan dua hal. Mereka mulai mengadopsi ajaran Islam karena sadar itu benar, tapi mereka takut jika mengakuinya sebagai bagian dari Islam, maka pengaruh gereja akan semakin pudar. Maka mereka menyebutnya dengan nama-nama baru: spiritualisme, monotheism radikal, jalan Tuhan yang universal, dan sebagainya. Namun, orang-orang yang jujur pasti tahu, ini adalah Islam tanpa nama. Inilah zaman besar dalam sejarah peradaban, umat manusia kembali mencari Tuhan secara jujur, dan Al-Quran adalah petunjuk yang tak bisa dibantah. Gereja bisa berkelit, media bisa menyamarkan, tapi ayat-ayat wahyu tetap hidup, dibaca jutaan lidah, dihafal anak-anak, dan dipertahankan tanpa revisi. Di tengah dunia yang ragu, Islam tampil yakin. Di tengah ajaran yang ruwet, Al-Quran bicara jelas. Dan di tengah krisis iman umat lain, umat Islam justru semakin mantap, karena mereka tidak menyembah manusia, tidak menyembah roh, tidak menyembah doktrin, tapi menyembah Allah yang Maha Esa. Dunia Barat hari ini, meskipun unggul dalam teknologi dan informasi, justru menghadapi kekosongan spiritual paling parah dalam sejarah mereka. Jereya kosong, keluarga hancur, moralitas amburadul, dan generasi mudanya tumbuh dalam kekaburan makna hidup. Mereka bisa menjelajahi Mars, tapi tak tahu siapa diri mereka dan untuk apa mereka hidup. Dan di tengah kehampaan itu, Al-Quran hadir sebagai jawaban. Tidak perlu retorika mewah, tidak perlu hiburan mahal, tidak perlu tokoh harismatik. Cukup dibaca, cukup direnungkan, cukup dijalani. Al-Quran berbicara langsung kepada fitrah manusia. Ia memulihkan jiwa, menyembuhkan akal, dan menegaskan arah hidup. Inilah yang tak bisa ditandingi oleh gereja, sinagog, ataupun pusat spiritual lainnya. Maka ketika seorang mualaf Kristen mengucapkan dua kalimat syahadat, itu bukan hanya pernyataan iman, tapi tanda awal dari runtuhnya tirani pemikiran yang telah menindas akal sehatnya selama puluhan tahun. Ia lepas dari jebakan logika Trinitas. Ia bebas dari ketakutan dosa warisan. Ia tidak lagi membutuhkan manusia untuk menghubungkannya dengan Tuhan. Ia langsung kembali ke Rabb-Nya, dan ia tidak sendiri. Di belakangnya berdiri ribuan, bahkan jutaan yang mengikuti jalan yang sama. Mereka tak saling kenal, tak pernah bertemu, berasal dari berbagai bangsa, tapi mereka disatukan oleh satu cahaya, kebenaran tauhid. Konversi massal ini bukan sebuah reaksi sesaat. Ini adalah hasil dari proses panjang pencarian makna, pemikiran rasional, dan keberanian melawan doktrin palsu. Dan ini bukan hanya tentang masuk Islam, tapi tentang masa depan peradaban manusia. Bayangkan, ketika umat yang dahulu memegang dunia karena ilmu dan kejujuran spiritual mulai kembali memeluk Islam, lahirlah generasi baru yang berani, cerdas, dan bertauhid. Mereka tidak hanya sholat dan puasa, tapi juga berpikir kritis, menciptakan dan memperjuangkan keadilan dunia. Maka tak heran jika ada yang panik karena konversi umat Kristen ke Islam bukan hanya perpindahan keyakinan, tapi pembongkaran hegemoni yang telah berabad-abad menyesatkan dunia. Mereka tidak hanya pindah agama, mereka pindah arah sejarah. Dan di sini kita melihat bagaimana Al-Quran menjadi korektor bukan hanya terhadap ajaran Kristen, tapi terhadap seluruh sistem kehidupan yang rusak. Ia mengoreksi kesalahan spiritual, kesalahan moral, kesalahan sosial, bahkan kesalahan ekonomi dan politik. Al-Quran adalah kitab pembebasan manusia, bukan hanya dari neraka, tapi dari segala bentuk penindasan pemikiran. Ia tidak hanya memperbaiki orang, ia memperbaiki dunia, dan ini bukan angan-angan, ini sudah terjadi. Di Jerman, masjid menjadi pusat dialog akal sehat. Di Prancis, Al-Quran dibaca di balik jeruji dan menyelamatkan para narapidana. Di Inggris, anak-anak muda non-muslim datang ke kelas pengajian hanya untuk mendengar mengapa Tuhan harus satu
Di AS, banyak pendeta diam-diam belajar Islam agar bisa menjawab pertanyaan jemaatnya. Tapi sebagian dari mereka justru tidak kembali lagi ke gereja. Fenomena ini akan terus tumbuh, bukan karena Islam disponsori media, tapi karena Islam konsisten di tengah kekacauan moral global. Dan di setiap konversi yang terjadi, satu fondasi palsu dalam sejarah Eropa mulai retak. Mereka sadar, dunia yang dibangun dengan kebohongan tentang Tuhan tidak akan bertahan. Itulah mengapa kita umat Islam harus menyadari satu hal penting. Kita tidak sedang menunggu kemenangan, kita sedang menyaksikan kemenangan itu mulai bekerja. Kemenangan bukan melalui pedang, tapi melalui kebenaran yang tidak bisa dibantah. Bukan dengan paksaan, tapi dengan fitrah yang dibangkitkan. Bukan karena suara keras, tapi karena hati yang jujur mencari cahaya. Dan cahaya itu adalah Al-Quran. Islam tidak akan pernah padam, Quran tidak akan pernah basi, dan Tauhid tidak akan pernah kalah. Karena siapa yang berpikir jernih, mencari kebenaran dengan tulus, dan tidak takut menghadapi kenyataan, maka tak peduli dia datang dari gereja atau kuil, hatinya akan sampai kepada kalimat La ilaha illallah. Jika Anda sudah sampai di bagian ini, artinya Anda bukan penonton biasa, Anda adalah pencari kebenaran. Kita baru saja menyusuri jejak panjang yang terlupakan tentang bagaimana konsep Trinitas menghancurkan fitrah manusia, dan bagaimana Al-Quran hadir sebagai korektor agung, membongkar kepalsuan, menyinari hati, dan membimbing ribuan bahkan jutaan jiwa kembali pulang kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari ruang gereja yang mulai kosong, hingga khotbah pendeta yang mulai menghindari nama Yesus sebagai Tuhan, dari para mu'alaf yang menyebut Islam sebagai cahaya akal mereka, sampai media barat yang secara diam-diam menyisipkan nilai-nilai Islam dalam narasi mereka. Semua ini adalah isyarat zaman di mana dunia tak bisa lagi menutup mata terhadap satu kebenaran yang terus hidup meski dibenci, terus menyala meski dipadamkan, dan kebenaran itu bernama Islam. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, karena di channel ini kita tidak menyajikan dongeng. Kita hadirkan sejarah yang dibungkam, fakta yang disembunyikan, kebenaran yang menanti untuk dibaca. Bagikan video ini ke teman saudara, dan siapapun yang masih terikat oleh dogma palsu, mungkin lewat satu klik Anda, fitrah seseorang akan bangkit kembali. Sampai jumpa di episode selanjutnya, kita akan bongkar lebih dalam lagi, lebih jujur lagi, dan lebih berani lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.